Episode 5. Tang Tian, kamu harus hati-hati. Orang-orang dari Onyx Soul sangat berbahaya. Ibu Nan mengkhawatirkannya, dan berbalik untuk memasuki rumah, dan setelah itu keluar dengan toples kecil di tangannya. Kamu telah membantu kami berkali-kali, dan menyelamatkan Nan. Aku tidak memiliki hal lain selain ini untuk diberikan kamu, semua lilin bambu bikuin ini. Kamu menyimpannya dengan baik, itu sudah cukup bagi kamu untuk digunakan selama jangka waktu tertentu. Petik 2. Nan, ucapkan selamat tinggal pada kakak. Kami akan pergi. Ibu Nan tegas. Nan menangis sebentar sebelum meraung-raung keras. Hati Tang Tian meringis kesakitan. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menggosok kepala Nan, dan rasanya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Meskipun mereka hanya bertemu untuk waktu yang singkat, Nan sangat menggemaskan dan tidak bersalah, dan Tang Tian sangat memujanya. Ibu Nan kesal juga, tetapi dia mengeraskan hatinya, membawa Nan, mengucapkan selamat tinggal pada Tang Tian, dan berbalik dan menghilang ke laut bambu. Mendengarkan tangisan Nan semakin jauh, jantung Tang Tian frustrasi dan hilang. Melihat tubuh di lantai, hatinya dipenuhi amarah. Apapun anjingnya, Onyx Soul, dia telah menghafal namanya. Dengan amarah, Tang Tian melempari lelaki itu dengan pakaian hitam dari kepala sampai kaki sampai tidak ada yang tersisa, sebelum melemparkannya ke rawa. Dengan bundel besar di punggungnya, Tang Tian kembali ke Akademi Karamel. Si tua kentut Wei sudah kembali di Akademi Karamel, dengan senang hati memanggang daging, sementara Ah Mo Li berjongkok di sebelahnya dan mengawasinya. Dengan wajah hitam, Tang Tian berjalan ke depan mereka berdua dan melemparkan buntalan ke lantai. Isi dalam bundel semuanya diluncurkan. Ketika tatapan si tua kentut mendarat di piring perunggu, tangannya membeku. Dia bangkit dan berjalan menuju barang-barang di lantai, berjongkok, dan mencari-cari barang-barang. Sepertinya kamu mendapat masalah besar kali ini. Suara si tua kentut itu tanpa emosi. Kebahagiaan atau kemarahan tidak jelas dalam pandangannya yang dalam. Hei, kentut tua, kamu juga tahu tentang jiwa Onyx, apakah aku benar? Tang Tian menatap Old Fart Wei. Si tua kentut Wei bisa melihat kemarahan dan keganasan dalam tatapan Tang Tian, tetapi tertawa dan berkata, aku tahu sedikit. Jiwa Onyx adalah organisasi yang sangat kuno, kamu dapat mengatakan bahwa itu adalah organisasi tertua di dunia. Mereka sangat ketat, dengan hubungan yang sangat kusut dan rumit di dalam. Di seluruh sejarah Heaven's Road, kamu dapat melihat bayangannya di mana-mana. Mereka melakukan perjalanan dan berjalan dalam kegelapan, menangani hal-hal dengan tidak hati-hati, dan jika kamu menarik perhatian mereka, 8 atau 9 dari 10 kemungkinan adalah kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anak muda, kamu punya masalah besar sendiri. Petik 2. Mereka mencari aku. Tang Tian tidak menyembunyikan apapun, mereka seharusnya mencari sisa ibuku, lempeng kesulitan lintas selatan. Southern Cross Heart Plate sudah menyatu ke dalam tubuhnya, dan dia tidak khawatir ada orang yang mencoba mengambilnya. Konstelasi lintas selatan. Si tua kentut tampak terganggu, Southern Cross Constellation adalah konstelasi terkecil, apa minat Onyx Soul dengan itu? Melihat ekspresi kosong di wajah Tang Tian, Old Fart Wei menjelaskan, semakin besar dan kuat konstelasi, semakin tinggi peluang untuk menghasilkan Star Tracer yang kuat. Southern Cross Constellation adalah konstelasi terkecil, dan itu Star Tracer seharusnya tidak terlalu kuat. Onyx Soul hanya tertarik dan mencari Star Tracers yang tangguh, teknik marsial yang kuat. Kecuali, Southern Cross Heart Plate memiliki semacam rahasia. Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi aku bertemu di Han. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya, itu pasti dia. Di Han. Si tua kentut Wei menyatakan ekspresi prihatin, Onyx Soul telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam Martial Meet. Ini aneh, mereka tertarik pada Southern Cross Heart Plate dan Martial Meet. Petik 2. Ah Mo Li memeluk daging barbekuenya sambil mengunyah dengan gila, dan tidak menyadari seluruh percakapan yang dilakukan oleh si tua kentut Wei dan Tang Tian. Tang Tian merasa kesal. Dengan wajah gelap, dia menggaruk kepalanya. Dengan kepergian Nan, dia merasa sedih. Dia tidak takut keterlibatan Onyx Soul dengan Southern Cross Heart Plate, tetapi siapa tahu Old Fart Wei akan memuji kekuatan Onyx Soul. Misalnya, Southern Cross Heart Plate, jika itu seperti yang dikatakan Old Fart Wei, dan ada rahasia tersembunyi untuk itu, Onyx Soul sebenarnya akan dapat membantunya mencari tahu apa itu. Untuk hal lain, tinju akan menyelesaikannya. Selama aku bekerja keras dalam pelatihan aku, dan membiarkan diri aku menjadi lebih kuat, Onyx Soul akan secara otomatis membantu aku menemukan rahasia Southern Cross Heart Plate. Memikirkan hal ini, suasana hati Tang Tian menjadi lebih bahagia. Tanpa menggunakan terlalu banyak otaknya, dia hanya akan berlatih seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Hal-hal semacam inilah yang paling ia kuasai. Aku merasa level orang ini tidak sekuat itu. Tang Tian menunjuk ke pelat perunggu di lantai. Pertempuran sesungguhnya yang dia temui, membawanya untuk merasakan itu, Flying Lightning Bolt adalah teknik bela diri serangan menyelinap paling cocok dari semua keahliannya. Jika pukulan kilat digunakan dalam serangan diam-diam, itu akan berhasil setiap saat. Dia hanya seorang prajurit jiwa Onyx. Si tua kentut melirik barang-barang dan berkata, di Onyx Soul, lingkaran luar tidak dipertimbangkan. Kekuatan Onyx Soul adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Di dalam, mereka memiliki berbagai jenis teknik bela diri, dan harta. Setiap anggota Onyx Soul, selama mereka menyelesaikan misi, akan mendapatkan poin.
Selama kamu mengumpulkan poin yang cukup, kamu dapat menukarnya dengan apa saja. Mengapa Onyx Soul terobsesi dengan Star Treasures dan teknik bela diri tersembunyi, adalah karena semua ini cukup menarik bagi seniman bela diri untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu, selama kamu menginginkannya, apapun, selama kamu memiliki poin yang cukup, mereka akan dapat memberikan. Petik 2. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Old Fartway menghibur Tang Tian, di dalam, Onyx Soul terdiri dari banyak faksi yang berbeda, dan lebih rumit daripada organisasi lain. Seringkali, tindakan mereka tidak murni dimaksudkan untuk mewakili ambisi jiwa Onyx. Jika Onyx Soul benar-benar tertarik pada pijakan kesulitan lintas selatan kamu, mereka tidak hanya akan mengirim beberapa prajurit jiwa Onyx. Petik 2. Tang Tian sangat kecewa, tidak mungkin, Southern Hardship Plate begitu kuat, namun mereka tidak tahu. Namun, hatinya sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Tua Kentut, orang yang mati di tangannya, harus sekuat di Han. Tetapi karena itu, bukankah ide indah, yang baru saja dipikirkannya, benar-benar sia-sia? Sial, aku sebenarnya terlalu memikirkan orang-orang Onyx Soul ini. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Old Fartway bertanya, jangan bilang kamu tidak takut. Kenapa aku harus begitu? Tang Tian tampak jijik ketika dia memandang si tua kentut Wei, tangannya di pinggangnya. Dia mendongak dengan sombong dan berkata, aku seorang pemuda yang seperti dewa, Onyx Soul hanya bertekad untuk menjadi salah satu musuh yang akan aku kalahkan bersama perjalanan besar aku. Petik 2. Si tua kentut menatap Tang Tian untuk waktu yang lama, sebelum menutupi dirinya, orang-orang bodoh tidak perlu takut, aku telah berpikir salah sepanjang waktu. Bagaimana mungkin orang bodoh ini takut? Petik 2. Tang Tian mengalihkan perhatiannya pada rampasan perang, dan segera bertanya, hei, kentut, bantu aku melihat-lihat hal-hal yang berguna di antara barang-barang ini. Oh, simpan piring perunggu ini. Onyx Soul mengenali piring dan bukan orang, jika kamu membunuh seseorang dan mengambil piring mereka, jiwa Onyx bahkan tidak akan peduli. Tapi aku rasa orang ini sangat miskin, dan tidak boleh ada banyak poin di sini. Tapi mulai sekarang kamu akan tahu, Onyx Soul memiliki banyak hal yang nyaman juga, seperti informasi. Kekuatan pengumpulan informasi Onyx Soul tidak tertandingi. Pisau ganda ini tidak terlalu buruk, dan harus berada pada level yang sama dengan sarung tangan black metal kamu. Oh, ini bagus. Panah kecil Qian Kun milik Sagittarius Constellation dimuat, harta karun besi hitam. Kamu telah berlatih dengan senjata tersembunyi sebelumnya, dan dapat menggunakan ini. Beberapa level Star Rocks ini tidak terlalu tinggi, gunakan itu untuk membeli beberapa barang untukmu sendiri. Si tua kentut Wei itu seperti pengusaha yang tidak bermoral. Tang Tian mengambil panah Qian Spring kecil, mengikatnya di pergelangan tangannya dan mencoba menyuntikkan kekuatan sejati di dalam. Dengan kesadaran yang sangat lemah dengan itu, ia terhubung dengan panah kecil Qian Kun dimuat musim semi. Dengan pikiran, panah kecil hitam melesat sangat cepat, seperti seberkas cahaya hitam. Hei, anak muda, mainan ini berbahaya. Si tua kentut Wei segera memperingatkan. Tang Tian mengikuti arah bayangan hitam, dan ketika dia melihat lubang kecil melalui pohon 10 meter, dia tersentak. Panah yang dimuat dengan pegas hitam benar-benar melewati pohon eukaliptus setebal 60 cm. Barang bagus. Tang Tian segera tersentak dan pergi untuk mencari panah yang dimuat musim semi yang dia tembak. Sambil menunggu Tang Tian mencari panah, Ah Moli bersuara keras seperti binatang buas, menyebabkan Tang Tian kembali sadar. Tatapannya mendarat di tulang paha barbecue sebesar kruk di tangan Ah Moli, dan tercengang. Tulang paha besar yang mengejutkan dari binatang buas tanpa nama tidak memiliki sisa daging, tersapu sepenuhnya bersih. Ah Moli tampak puas. Sapi lalat, kamu bajingan. Bagaimana kamu bisa makan seluruh daging panggang sendiri? Petik 2. Suara gemuruh Tang Tian berteriak dengan marah, bergema keras di hutan. Wah, kompetisi yang sebenarnya dimulai hari ini, dan ada begitu banyak orang. Ah Moli melihat sekeliling. Sepertinya begitu. Wajah Tang Tian memiliki ekspresi terjepit, meskipun dia secara alami gagah, tekanan dan kerumunan dari jalan yang penuh dengan paman dan ibu dengan cepat mengalahkannya. Pakaiannya kusut dan sepatu penuh dengan jejak kaki orang lain. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakang telinga Tang Tian, yo, bukankah ini sekolah kami Tyrant Tang? Mengapa kamu terlihat seperti berada dalam situasi yang sulit? Petik 2. Tang Tian memalingkan wajahnya, dan begitu dia melihat Zhou Peng, dia tertawa, bagus sekali. Aku tidak percaya bahwa kamu akan mengirim diri kamu kepada aku. Petik 2. Setelah selesai, dia berjalan menuju Zhou Peng. Zhou Peng mencibir padanya, seperti sedang bercanda tentang Tang Tian. Pa! Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di depan Tang Tian, menghalangi kemajuan Tang Tian ke Zhou Peng. Tang Tian segera mendorong tangannya, tetapi itu menghilang dari depannya. Weng! Bas suara. Gelombang udara dari telapak tangan menamparkan, ekspresi Tang Tian berubah dingin. Sangat cepat. Dengan gerakan pancang udara, Tang Tian menurunkan tubuhnya, dan hembusan dari telapak tangan melayang melewati kepalanya. Hembusan angin dari telapak tangan ini, menyebabkan rambut Tang Tian berdiri, tetapi dia tidak merasakannya, dan dengan tubuh yang lebih rendah, muncul semburan energi seperti pegas. Kecepatan Tang Tian tiba-tiba meningkat, dan tubuhnya di udara menjadi bayangan yang samar-samar, hanya sepasang matanya yang mengeluarkan udara dingin saat ia terbang melewatinya. Zhou Peng merasa bahwa dia dikunci oleh binatang buas.
Ketegangan kekerasan dan sengit ada di udara, langsung menuju ke arahnya. Senyum sekali lagi muncul di bibir Zhou Peng, dia mengangkat telapak tangannya, dan dengan ringan mengarah ke gambar Tang Tian. Lampu hijau muncul di telapak tangan Zhou Peng. Bang! Telapak tangan dan tinju bertemu, tubuh Tang Tian bergetar, dan dia tidak bisa mengendalikan kakinya saat dia mundur ke belakang. Hanya setelah mundur 8 langkah, dia menenangkan diri. Syok melesat di seluruh wajah Tang Tian. Kekuatan bocah ini sebenarnya meningkat sangat banyak. Bagaimana, Tyrant Tang? Apakah aku sedikit membaik? Tes, santai, aku tidak akan begitu biadab untuk menarik kamu. Perlahan aku akan menyiksamu. Pedang berputar kayu jantung Zhou klan aku, kamu adalah orang pertama yang merasakannya, bukankah kamu merasa bangga? Zhou Peng berkata dengan suara lembut, tetapi dengan tampilan yang suram dan dingin. Tang Tian tiba-tiba tertawa, dan menatap Zhou Peng. Zhou Peng tertegun, tiba-tiba, telapak tangannya meledak perasaan menyakitkan. Dia membuka telapak tangannya, dia tidak tahu kapan atau bagaimana, tetapi dia memiliki luka yang dalam seperti tulang belati. Darah segar terus mengalir keluar dari luka, sampai seluruh tangannya memerah. Zhou Peng segera berteriak panik. Rumah Star-Lord City memiliki keamanan yang ketat. Tuan Wu, kehadiran Imperial Chariot adalah kehormatan Starwind City kami. Tuan kota tersanjung. Di depannya adalah seorang lelaki kurus dan tinggi, mengenakan jubah upacara yang mahal dengan senyum tipis terus-menerus di wajahnya, menyebabkan orang merasa seolah-olah mereka dimandikan oleh angin musim semi. Seperti yang diharapkan dari tuan tempat yang besar. Gelombang tangan mampu melemparkan udara di sekitar, menyebabkan Lord of Starwind City merasa rendah diri. Klan Wu, dari Corvus Constellation, adalah klan besar. Master Wu tertawa, tuan kota terlalu ramah. Steridor ini menandakan sumber pendapatan yang stabil. Aku masih harus berterima kasih kepada tuan kota. Starwind City adalah tempat yang begitu baik, bahkan udaranya memiliki sedikit rasa emas. Petik 2. Penguasa kota tertawa dengan mata menyipit, jadikan besar bersama. Mari kita buat besar bersama. Ketika Tuan Wu mencarinya, penguasa kota masih ragu. Sedikit yang dia harapkan bahwa Tuan Wu benar-benar menemukan pintu Steri dekat Starwind City. Menurut perjanjian itu, pintu berbintang akan digunakan olehnya dan Tuan Wu. Setiap pintu berbintang konstelasi adalah pintu kekayaan. Lalu kapan kita akan mulai menjelajah? Penguasa kota memandang Tuan Wu dengan tidak sabar. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. Tuan Wu dengan ringan menghirup teh. Kalau begitu, mari kita mulai mengatur sekelompok penjaga. Lord City menyingsingkan lengan bajunya. Master Wu meletakkan cangkir tehnya, aku punya ide. Aku mendengar tentang Starwind City Martial Meet, akan segera dimulai. Petik 2. Penguasa kota merasa senang, aku tidak berpikir bahwa bahkan Master Wu akan tahu tentang Starwind Martial Meet. Kompetisi ini, juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ini adalah kesempatan yang bagus. Master Wu tertawa dan melanjutkan, aku pikir, tidak ada tempat di Wuan Star yang akan memiliki sebanyak ahli dari Starwind Martial Meet. Arti Tuan Wu adalah, City Lord curiga. Mengapa kita tidak membiarkan mereka menguji air terlebih dahulu? Begitu banyak ahli, hanya untuk tampil dalam pertarungan dalam kompetisi, sungguh sia-sia. Guru Wu memiliki wajah yang sedih, mereka benar-benar dapat menyesuaikan gelombang pertama para perintis. Itu terlalu berbahaya, City Lord dengan ragu berkata. Selama mereka tidak menggali terlalu dalam di dalamnya, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Dengan kekuatan mereka, jika mereka berani mengatakan sesuatu yang menyinggung kamu, penguasa kota, penjaga dan pasukan kamu masih lebih kuat dari mereka. Master Wu melirik ke arah Lord City, di masa lalu, Starwind City tidak memiliki orang yang layak untuk diingini, tetapi sekarang, sebagai mitra kamu, aku harus mengingatkan kamu. Starwind City, yang memegang pintu Steri sekarang, akan menyebabkan banyak orang cemburu. Kekayaan akan terus-menerus menjadi daya tarik fatal. Untuk memahami Starwind City, bagimu sekarang, adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Petik 2. Tuan kota memiliki wajah yang tidak pasti, tetapi kata-kata itu telah menembus pikirannya saat ini. Di masa lalu, Starwind City hanya sebuah kota yang memiliki banyak sekolah, namun tidak memiliki banyak sekolah. Manfaat, dan secara alami tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Tapi sekarang, penguasa kota, bertahun-tahun kedermawanan harus menuai beberapa pengembalian sekarang. Master Wu tersenyum dan berkata, di bawah imbalan yang besar, pasti ada pria pemberani. Dengan persetujuan bersama, mereka dapat memperoleh lebih banyak hadiah, dan itu adalah hal yang baik bagi mereka. Aku bersedia untuk Martial Meet ini untuk mewakili Wu klan aku, dan akan menyumbangkan harta perunggu, Crow Spear. Petik 2. Peregangan wajah City Lord terungkap, Tuan Wu benar-benar murah hati, baik. Karena seperti ini, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Petik 2. Tang Tian dan Ah Mo Li menghilang dalam tangisan Zhou Peng. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Di belakang teriakan Zhou Peng yang tak terkendali datang Tang Tian dan Ah Mo Li tertawa. Tang Fundamental, aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar orang yang licik dan licik. Ah Mo Li berkata tegas dengan wajah tetapi segera setelah itu dia tersenyum. Haha, tapi rasanya begitu enak. Kamu benar-benar menggunakan manual kiderek gaya begitu menyeramkan. Tidak heran kamu adalah pria yang seperti dewa. Bajingan itu, Zhou Peng, hampir pipis di celananya. Petik 2. House Fly Cow,
kamu bisa menodai pria yang sudah begitu menjijikkan. Kamu benar-benar teman aku. Tang Tian mengikuti Ah Mo Li dan berkata dengan wajah lurus. Keduanya saling memandang tertawa. Blok kayu di samping Zhou Peng tampak kuat. Ah Mo Li berkata saat dia mengingat. Siapa peduli? Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita hanya bertarung. Tang Tian berkata dengan santai dan menatap Ah Mo Li dengan aneh. How Fly kau, jangan bilang kamu takut padanya. Takut padanya. Ah Mo Li membuka matanya lebar-lebar dan melambaikan pisau di tangannya. Dia mengamuk, Tang dasar, kamu mempermalukan orang yang akan menciptakan martial Dao-nya sendiri. Penghinaan seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan sesi perdebatan. Petik 2. Bang. Tinju mendarat di atas kepala Ah Mo Li. Sepertinya kamu sangat energik. Si tua kentut Wei muncul dengan marah. Ah Mo Li menarik lehernya. Ada beberapa perubahan. Si tua kentut menoleh dengan serius dan berkata dengan suara rendah, Martial Mid Starwind tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya. Tang Tian dan Ah Mo Li mendongak. Dekat Martial Mid, seseorang menemukan pintu steri baru. Wajah Old Fart Wei membeku. Ah, pintu berbintang. Tang Tian membuka mulutnya lebar-lebar, dengan bingung. Setelah beberapa saat, kemudian dia bereaksi, di mana pintu steri mengarah. Itu tidak diketahui. Si tua kentut menggelengkan kepalanya, itulah sebabnya Tuan Kota telah memutuskan untuk membiarkan kalian semua membuka tanah. Kami, Tang Tian dan Ah Mo Li kaget. Meskipun kalian berdua masih pemula, kamu hanya kurang memiliki pengalaman berkelahi. Kemampuan kamu jauh lebih tinggi daripada ahli biasa di luar sana, dan jauh lebih kuat. Selain itu, lebih dari setengah ahli dari Wuan Star hadir di Starwind Martial Meeting. Penguasa kota memiliki beberapa ide hebat di tangan. Mata Old Fart Wei berkedip, tapi kalian berdua masih pemula, dan aku khawatir kamu akan mengalami cedera parah, jadi Tuan Kota menetapkan kriteria berdasarkan posisi akademi. Untuk 10 akademi teratas, mereka akan menerima angkatan pertama secara langsung. Selain itu, tanpa urutan, semua orang akan mendapat manfaat dari pertemuan marsial ini. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu tuai. Ini adalah metode jahat. Petik 2. Ah Mo Li dan Tang Tian mendengarkan saat mereka linglung. Selama kalian berdua tahu betapa berharganya kartu pas, itu akan berlaku. Old Fart Wei bergumam, sepertinya aku harus keluar semua kali ini. Begitu aku mendapat izin, Akademi Karamel tidak perlu khawatir selama 10 tahun ke depan. Petik 2. Apakah Old Fart ikut dengan kita? Tang Tian dan Ah Mo Li bertanya saat wajah mereka dengan jelas mengungkapkan kebahagiaan mereka. Pergilah. Old Fart Wei berkata dengan tegas. Panjang umur. Keduanya bersorak saat mereka mengangkat tangan ke langit. Tapi si tua kentut tidak senang, semburat cemas melintas di matanya. Penguasa kota tiba-tiba mengumumkan penemuan pintu steri dan segera, berkotek muncul di dalam Starwind City. Steri Door yang sepenuhnya baru berarti pemasukan yang mantap dan besar. Kemana pintu steri menuju? Apa yang tersedia di ujung sana? Semua orang ingin tahu, terutama sekali City Lord telah menetapkan peraturan untuk izin. Tidak hanya tidak ada yang pergi, banyak yang bergegas ke kediaman City Lord dengan harapan untuk berpartisipasi dalam Martial Meet, meskipun berbahaya untuk membuka tanah baru, itu selalu berarti keajaiban dan kekayaan. Selain itu, memiliki izin berarti bahwa, ketika pintu steri resmi dibuka, mereka akan bisa mendapatkan bagian dari saham. Ini akan menjadi manfaat jangka panjang dan stabil. Penguasa kota pasti bagus dalam perencanaan jangka panjang. Master Wu melihat aliran gila orang-orang di luar dan berkata dengan kagum, kami berhasil membawa semua orang tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Penguasa kota tertawa, ini kamu, Tuan Wu yang memberi aku pencerahan. Karena kami memiliki otoritas di Starwind City, mengapa kami tidak membiarkan semua orang mengeksploitasinya? Mereka mungkin mendapatkan beberapa manfaat, tetapi karena itu, tidak ada yang akan berpikir untuk mengambilnya dari kami, karena itu berarti mereka melihat orang lain sebagai musuh. Plus, itu bisa membantu perkembangan, jadi mengapa tidak? Petik 2. Pengetahuan dan kebijaksanaanmu membuat matahari malu. Tuan Wu menjawab dengan hormat. Hanya kali ini, aku khawatir banyak orang akan mati. City Lord mendesah ringan. Kekayaan selalu disertai darah segar. Jika itu bukan milikmu, maka itu milik orang lain. Tuan Wu tertawa, biarkan yang lain berdarah. Kami akan baik-baik saja hanya menghasilkan uang. Petik 2. Penguasa kota bertepuk tangan dan tertawa, haha, kata-kata yang luar biasa. Ini kesempatannya. The Great Clan Elder tampak bersemangat, aku tidak pernah berpikir bahwa Starwind City kita akan memiliki pintu steri yang belum ditemukan. Haha, surga benar-benar membantu klan Zhou kami. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan izin. Petik 2. Tangan Zhou Peng diperban, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan ekspresi muram. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Andrew Academy, dan akan bekerja sama. Zhou Patriark berkata dengan hormat, selama pas ada di tangan kita, kita berdua akan menikmati hak istimewa pas. Di pihak kami bisa mengerahkan 6 orang. Petik 2. Tetua klan besar dengan puas menganggukkan kepalanya, tatapannya menyapu Zhou Peng yang suram di sudut, dan dengan dingin berkata, apa itu kemunduran kecil? Segera kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2. Mata Zhou Peng berbinar, dan dia dengan kejam mengepalkan tinjunya. Sangat bagus, kamu masih memiliki semangat untuk bertarung di dalam kamu.
Tetua klan besar mengangguk, dan mengeluarkan kartu roh kelas perak. Ini adalah kelas 4 peringkat perak Isolated Spirit Spear, kartu spirit yang aku peroleh ketika aku masih muda. Itu dibuat oleh tombak guru yang disebut tombak guru Yang Yun. Sayangnya, tidak ada penerus di klan Zhou yang berlatih seni tombak, dan hanya dapat digunakan untuk memanggil roh. Untuk 1 bulan ini, itu bisa menjamin keamanan kamu. Jari-jarinya menggigil, menyebabkan kartu perak menjadi seberkas cahaya perak yang mendarat di tangan Zhou Peng. Zhou Patriark segera senang ketika dia melihat apa yang terjadi. Terima kasih, tetua klan yang hebat, atas cintamu yang dalam. Penger pasti akan bekerja keras, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Tetua klan besar tertawa, memanggilnya, sejujurnya, aku juga ingin tahu, apa jenis roh yang dimiliki Tuan Yang Yun, dan bagaimana tombak roh terpencilnya nantinya. Semua orang menatap tubuh Zhou Peng. Yang Yun adalah penguasa tombak 200 tahun yang lalu. Teknik tombaknya yang paling terkenal adalah tombak penghancur roh. Zhou Peng terlalu senang dengan sukacita. Dia mengepalkan giginya saat dia menyelipkan jari-jarinya di tepi kartu. Kartu itu sangat tipis, mengiris jari-jarinya dan darah segar menodai kartu spirit. Ses. Benang darah segar segera ditarik dan diserap ke wajah kartu spirit. Suhu aula turun drastis. Dengan tamparan, kartu spirit hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bola kabut abu-abu. Kabut kelabu berbalik untuk terus berubah. Setelah kabut abu-abu menghilang, remaja tanpa ekspresi muncul dengan mata tertutup, berdiri di depannya. Remaja itu tampak nyata dan seperti manusia, tetapi dapat dilihat bahwa dia sedikit berbeda dari orang sungguhan, ekspresinya polos, sementara kulit dan pakaiannya seperti kaca abu-abu. Ini adalah Jenderal Roh. Spirit General melayang di udara, dengan setidaknya 1 meter jauhnya dari tanah. Jenderal Roh membuka matanya tiba-tiba. Ledakan, ki yang ganas dan luar biasa mengelilingi roh Jenderal seolah-olah itu badai, menyalip setiap sudut aula. Semua orang tercengang. Embusan angin dari tinju di belakang cross door bergema. Di tempat di mana waktu tidak mengalir, Tang Tian berdiri sendiri, tak tergoyahkan dari awal hingga akhir. Suara minute collapsing fist yang dalam dan rendah terus melekat di telinga, kekuatan sejatinya seperti deretan alat musik, satu demi satu, dengan sabar memetik, cara berlatih yang sangat sederhana namun membosankan dan tidak menarik, ketika penghitung waktu diam-diam menghitung mundur. Keringat telah lama membasahi pakaiannya, dengan uap naik dari tubuhnya. Tang Tian seperti mesin, berulang kali melakukan tindakan yang sama berulang-ulang. Setiap pukulan dipenuhi keringat, setiap pukulan adalah pertempuran. Tidak ada yang berbicara dengannya, dia hanya bisa mendengar angin dari tinjunya, detak jantungnya yang keras, dan tetesan keringat mengalir turun ke lantai batu dengan suara menetes. Itu sangat kering dan kusam, tanpa kegembiraan, berulang kali membuang teknik bela diri yang sudah dikenalnya yang telah mencapai puncaknya. Berlatih, bermeditasi, berlatih lagi, bermeditasi lagi. Selain terakhir kali, ketika dia hampir pingsan hingga tertidur lelap, Tang Tian tidak membuang-buang waktu sama sekali. Dia sangat lelah, dan selama dia menutup matanya, Tang Tian hanya akan tertidur. Itu benar-benar pertempuran yang menantang. Jumlah di Crossdoor melonjak dari 100.000 menjadi 200.000, sebelum mencapai 990.000 hari ini. Jumlah usaha dan keringat yang diberikan Tang Tian, hanya Crossdoor yang tahu. Wajah Tang Tian tidak seperti biasanya tertawa dan kejam, hanya konsentrasi. Wajah yang biasanya tenang dan lurus digantikan oleh ekspresi menyakitkan, seolah-olah dia dipotong oleh pisau, dan rasa sakit itu bahkan ada di matanya. Visinya adalah mengejar gambar tinjunya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan kilasan pemahaman dipicu di tubuhnya. Getaran singkat dan tak terlukiskan dimulai dari kolam dantian tingkat ketiga. Jatuh. Dengan teriakan yang tiba-tiba dan menggelegar, Tang Tian menggerakkan kakinya secepat kilat, dan satu pukulan meledak. Kekuatan sejati yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya, seperti string yang tak terhitung jumlahnya ditarik secara bersamaan, sementara gerakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan 10.000 gelombang suara, berkumpul di tangan Tang Tian yang dilepaskan. Tinju Tang Tian mengenai dinding kabut tanpa suara dan tanpa pemberitahuan. Celepuk. Suara itu sangat lembut, seolah-olah tidak menggunakan daya sama sekali. Pukulan ini praktis menghabiskan semua kekuatan sejati Tang Tian. Keletihan menyebabkan pikiran kosong, tetapi dia mempertahankan postur pukulan, dan tidak bergerak sama sekali. Bernafas suara. Napas berat seperti dia adalah belau, keringat menetes di pipi Tang Tian, wajahnya yang tajam dan bermata tampak membeku seperti patung. Apakah sudah selesai? Bang. Dinding kabut di depannya tiba-tiba menjadi seperti longsoran salju, membentuk butiran kecil dari dinding kabut yang menghilang ke udara. Lengkap. Seluruh lingkungannya mulai berputar. Apakah sudah waktunya? Kembali ke kamarnya, Tang Tian berbaring di lantai mendengkur keras. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi ketika dia bangun tidur, itu sudah malam, dan rasa lapar mengambil alih tubuhnya. Sementara tangan dan kakinya lemah, Tang Tian merasa bahwa dia bisa makan seluruh sapi sendirian. Makanan, cepat dan keluar, cepat dan keluar. Tang Tian menelan ludahnya dan bergumam, dengan gila-gilaan mencari makanan. Untungnya, semua orang di Akademi Karamel adalah pecinta kuliner, dan dengan jarak yang sangat jauh ke Starwind City, ada banyak sekali makanan yang tersedia. Tang Tian dengan cepat mengeluarkan beberapa biskuit besar dan menelan semuanya.
Tiba-tiba, tatapannya mendarat di tempat latihan. Ah Moli bersandar di pagar, tampaknya merenungkan beberapa barang. Sapi lalat. Tang Tian bingung. Jika House Fleikau menggumamkan kata-kata kultivasi, Tang Tian akan berpura-pura tidak melihatnya karena bajingan itu adalah penggila budidaya, tapi jarang terlihat ekspresi khawatir di wajahnya. Dengan biskuit di mulutnya, Tang Tian bangkit dan muncul tepat di samping Ah Moli. House Fleikau, apakah kamu memikirkan sesuatu? Ah Moli mengangkat kepalanya dan bergumam, kita akan ke pintu Steri besok dan aku. Aku agak gugup. Terkejut, Tang Tian menghiburnya, jangan khawatir, anak muda yang seperti dewa ini akan membantu kamu. Sudah begitu lama dengan Ah Moli, Tang Tian memahaminya dengan sangat baik. Meskipun Ah Moli mungkin terlihat kasar dan kuat tetapi di dalam, dia adalah orang yang sangat baik dan pengecut. Aku mendengar jika kamu membuka tanah dengan cara ini, itu akan sangat berbahaya, Ah Moli terus bergumam. Apa yang ada di sana untuk ditakuti? Tang Tian menamparkan pundak Ah Moli, kamu adalah pria yang akan menciptakan martial Dao-nya sendiri. Kamu hanya harus melihatnya sebagai jenis kultivasi dan tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Bahaya apapun yang kita hadapi, kita akan hancurkan bersama. Petik 2. Ah Moli tampak lebih santai dan dia tiba-tiba bertanya, Tang mendasar, apakah kamu tidak takut? Enggak, Tang Tian bersandar di pagar dan mengunyah biskuitnya sambil berkata, aku sudah memikirkannya. Aku akan mengambil tempat nomor 1 untuk Old Fart Wei. Dia telah memberi aku manual Ki Gaya Bangau, dan dia pria yang baik. Meskipun aku tidak tahu apakah Lian Situa Kentut Wei, atau mengapa ia membela Akademi Karamel, aku pikir ia memiliki alasan sendiri. Setiap orang memiliki sesuatu yang ingin mereka perjuangkan. Karena inilah yang ingin dilakukan Situa Kentut, aku akan membantunya. Aku ingin mengalahkan yang lain, mendapatkan posisi tempat pertama dan memberikannya kepada Old Fart Wei. Dengan lulus, Akademi Karamel akan sangat kuat. Kemudian, aku akan meminta Situa Kentut Wei untuk membawa Master Chen ke Akademi Karamel. Master Chen adalah master yang sangat baik. Setelah aku melakukan semua ini, aku akan melanjutkan dan menemukan Qian Hui tanpa penyesalan, ke Heaven's Road. Oh, ini targetku kali ini. Aku harus menyelesaikannya. Petik 2. Nomor 1. Ah Moli menatap kosong. Memhem. Tang Tian berkata sambil memakan biskuitnya, ketika ini selesai, aku ingin menemukan Qian Hui. Bahkan jika aku pergi, aku harus membawa kemenangan sehingga aku tidak akan menyesal. Petik 2. Ah Moli bingung. Tang Tian tiba-tiba berbalik menghadapnya, sapi lalat, mengapa kamu ingin membuat martial Dao kamu sendiri? Ah Moli kembali ke kenyataan dan menggaruk kepalanya, ketika aku masih muda, aku pikir itu sangat ramah tamah. Ketika aku dewasa, aku juga tidak tahu mengapa. Setiap kali aku memikirkannya, aku sangat bersemangat dan termotivasi. Mungkin aku merasa ini adalah sesuatu yang mulia. Petik 2. Lalu, apakah kamu takut? Tang Tian menggigit biskuitnya, takut setelah melakukan begitu banyak upaya, kamu mungkin tidak mendapat imbalan apapun. Takut bahwa meskipun kamu menempatkan kerja keras kamu ke dalamnya, kamu mungkin semakin jauh dari tujuan kamu. Petik 2. Ah Moli menggelengkan kepalanya, apa yang harus ditakutkan, budidaya, dan target yang sangat keren. Betapa ramah tamah itu. Betapa membosankannya jika tidak ada perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena aku masih muda, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Aku mungkin hanya akan merasa agak menyedihkan, itu saja. Petik 2. Jadi, mengapa kamu takut berkelahi? Tang Tian selesai mengunyah sepotong biskuit terakhir, berbalik, dan memandang Ah Moli dengan sangat serius, kamu berlatih sangat keras, dan banyak berkultivasi untuk menciptakan martial Dao kamu sendiri. Semua martial Dao diciptakan untuk kemenangan. Apa artinya jika kamu menciptakan martial Dao yang tidak membawa kemenangan? Hanya ketika kamu bertarung, kamu bisa meraih kemenangan. Setiap kemenangan seperti batu loncatan, dan dengan setiap kemenangan, kamu selangkah lebih dekat ke target kamu. Musuh kamu semakin kuat, dan untuk mengalahkan mereka, martial Dao kamu harus menjadi lebih kuat dan mencapai kesempurnaan. Petik 2. Dimulai dengan pertarungan besok, kalahkan satu musuh demi satu dan jangan takut gagal atau mati. Jangan pernah mundur. Tang Tian berkata, mari kita hancurkan semuanya berdampingan satu sama lain. Tang Tian mengangkat telapak tangan kanannya. Sinar pertama sinar matahari mengintip melalui hutan dan jatuh di telapak tangan anak muda itu. Ah Moli dialiri listrik, seolah-olah ada sesuatu yang terobosan. Dia berkata dengan serius, Tang Fundamental, kamu benar. Sama sekali tidak ada artinya jika aku tidak bisa membuat martial Dao yang mengarah ke kemenangan. Petik 2. Menamparkan. Kedua telapak tangan bertepuk tangan di udara. Hancurkan semuanya. Keduanya berteriak serentak dan tertawa sambil saling memandang. Keamanan di Steridor ketat. Pintu berbintang ini terletak di Gua Kares di antara gunung dan lembah yang sunyi. Mereka telah memperluas kembali Gua Kares dan jelas bahwa pekerjaan itu dilakukan belum lama ini, karena bekas luka kapak masih terlihat jelas. Di depan pintu Steri, banyak akademi menunggu untuk masuk. Anehnya, Tuan Kota telah menolak saran untuk aplikasi lain. Tetapi mereka yang telah melamar dan dipilih bisa membentuk tim dan bertarung dengan akademi lain. Tang Tian mengamati pintu Steri dengan hati-hati, dan tiba-tiba melihat kesamaan yang mencolok antara pintu salibnya dan pintu Steri di depannya. Selain tanda silang, tidak ada banyak perbedaan. Kecuali pintu yang terang itu juga Steri Door. Tetapi bagaimana mungkin Cross Door bisa berada di dalam tubuhnya sendiri?
Oke, pertanyaan ini sepertinya agak rumit. Batch pertama dengan persetujuan untuk memasuki Steridor adalah Crystal Sky Academy. Yang memimpin para siswa adalah Kepala Sekolah Crystal Sky dan Sima Siang San, tetapi wajah orang lain tegas dan serius. Batch kedua adalah Akademi Yan Utara. Demikian pula, memimpin mereka adalah kepala sekolah mereka, tetapi siswa perempuan cantik yang dipasangkan dengan pedang terlihat sangat cantik dan anggun. Benar-benar pemandangan yang indah. Tang Tian bisa mengenali Han Bingning segera dan melompat dan melambaikan tangan sambil berteriak, "Aha! Nona muda, Nona muda. Semoga berhasil." Langkah kaki Han Bingning berubah lamban dan para siswi di belakangnya menundukkan kepala dan terkikik. Oh, apakah itu Tang Tian? Kepala sekolah yang berdiri tepat di depan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Han Bingning kembali ke dunia nyata dan menjawab dengan cepat, "Ya, kepala sekolah." Memang, dia adalah anak muda yang berbakat. Puji kepala Yan Utara dipuji. Anak muda berbakat. Kelopak mata Han Bingning berkedut. Yuan, semua yang terbaik. Teriakan Tang Tian sekali lagi berdering. Han Bingning hampir bisa membayangkan bagaimana Shen Yuan gatal bersembunyi di suatu tempat, dan ekspresinya menjadi tenang. Sungguh, kebahagiaan diperoleh dengan bersaing. Ketika itu adalah Andrew Academy, orang banyak tersentak untuk pertama kalinya. Sungguh roh jenderal yang kuat. Aura yang sangat kuat. Petik 2. Itu pasti kartu umum yang terkenal. Tombak roh terpencil. Ya ampun, ini tombak roh terpencil. Petik 2. Jeritan nyaring menjalar ke telinga. Zhou Peng tidak punya ego. Dia menatap Tang Tian dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Tang Tian memandang Zhou Peng dan melihatnya menatap balik padanya. Segera, dia punya ide dan membisikkan sesuatu kepada Ah Moli. Ah Moli mengangguk dan menatap Zhou Peng dengan niat buruk. Keduanya berpisah dan berdiri saling berhadapan. Keduanya mulai membuat gerakan aneh dan segera, itu menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Hanya untuk melihat Ah Moli mulai meniru Zhou Peng. Sambil menekan tenggorokannya, dia berkata dengan nada yang membuat tulang punggungnya merinding, "Ayoyo, bukankah ini Tyrant Tang of Andrew Academy? Kenapa dia terlihat sangat lelah?" Petik 2. Tang Tian kemudian menirunya dengan cara yang sama, dengan seringai, "Hebat, aku tidak pernah berpikir kamu akan mengirim diri kamu ke sini." Tang Tian mengeluarkan tinjunya perlahan saat Ah Moli menatapnya dengan mata besar. Dia menggembungkan pipinya seolah-olah dia menggunakan banyak energi dan menarik telapak tangannya perlahan. Tinju dan telapak tangan saling menyentuh dengan ringan. Ah Moli kemudian tiba-tiba memegang telapak tangannya dan berteriak dengan suara yang bahkan lebih mengerikan, "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Pada saat ini, perawakannya yang buas meniru adegan di mana dia mulai memutar, seolah-olah dia terluka. Itu menakutkan. Keduanya mengarahkan dan memerankan adegan sendiri. Mereka tidak tahan lagi dan mulai tertawa. Orang-orang di sekitar mereka kemudian menyadari bahwa mereka memerankan kembali konflik antara Zhou Peng dan Tang Tian. Berita ini sudah menyebar, tanpa diduga, keduanya sebenarnya memerankan kembali insiden hari itu. Akting Ah Moli luar biasa dan banyak yang tidak bisa menahan tawa. Wajah Zhou Peng terbakar panas. Tangannya mengepal begitu erat sehingga jari-jarinya memutih. Tatapan mengejek itu telah menghinanya tidak seperti sebelumnya. "Tang Tian, Ah Moli. Aku ingin mengubah tulang kamu menjadi abu ketika kamu mati dan membuangnya." "Pa." Tang Tian dan Ah Moli saling menghormati dengan gembira. "Kamu sangat murah ketika kamu memerankannya." Tang Tian menunjuk jempol. "Terima kasih atas pujian." Ah Moli membungkuk dengan hormat. Keduanya tertawa dan membuat siluet Zhou Peng tampak lebih menyedihkan, bahkan sang jenderal roh tampak kusam dan pudar. Bahkan orang-orang dari klan Zhou secara tidak sadar menjauhkan diri dari Zhou Peng. Langkah ini oleh Tang Tian dan Ah Moli benar-benar terlalu kejam. Setelah waktu yang lama, giliran Caramel Academy. "Ayo masuk." Si tua kentut Wei berjalan di depan, wajahnya membeku. Di tangannya, dia memegang pisau usang dan bernoda. Sepertinya dia menemukannya dari tempat sampah. Tang Tian dan Ah Moli mengikuti dengan ketat dan melangkah melewati gerbang depan. Di belakang pintu salib ada sepetak besar padang rumput ungu. Di bawah satu kaki, ada ungu tumbuh di mana-mana, dan ketika seseorang melihat ke kejauhan, itu tampak seperti lautan ungu, dan tidak ada ujung yang terlihat. Tang Tian dan Ah Moli membuka mulut mereka dengan kaget, saat mereka melihat. Wah, itu terlalu indah. Ah Moli tidak bisa mempercayai matanya, karena dia menatap bodoh rumput laut di depannya. Ini benar-benar luar biasa. Tang Tian memiliki ekspresi kaget juga. Si tua kentut Wei adalah orang pertama yang memulihkan indranya, saat ia segera memetik batang rumput. Dari beberapa waktu yang tidak diketahui, dia memiliki sebuah silinder kecil di tangannya dan menggunakannya untuk memindai rumput, sebelum dia menghela nafas lega dan berkomentar, "Itu tidak beracun." "Apa itu?" Tang Tian menunjuk ke silinder kecil di tangan Old Fart Wei. "Ruai silinder, itu adalah harta karun bintang besi yang dimiliki oleh konstelasi mikroskop," kata Pak Tua Kentut sambil menyerahkan silinder itu kepada Tang Tian. Tang Tian menerimanya, saat mendarat di tangannya, rasanya berat dan ada sepotong kecil kaca di dalamnya. Tang Tian menirukan tindakan Old Fart Wei dan memetik rumput ungu saat ia meletakkannya di dalam, hanya untuk menemukan bahwa ada kata-kata yang muncul di pecahan kaca. Purple Cloud Grass, tidak beracun, menggunakan, tidak diketahui. Wah, item ini luar biasa. Tang Tian berseru kaget.
Biarkan aku melihat, biarkan aku melihat. Ah Molly mengulurkan tangan untuk merebutnya. Lagi pula, ini adalah harta karun bintang. Si tua kentut memiliki ekspresi tegas, ini adalah piala perang sejak aku masih muda. Bagaimana, kan, cukup mengesankan. Oh ya, senjata Black Metal Fornax. Meskipun mereka bukan Star Treasures, jika kamu menggunakannya dengan benar, mereka bisa sangat kuat. Petik 2. Keduanya segera menusuk telinga mereka. Fornax adalah rasi bintang yang cukup aneh, dan itu satu-satunya rasi bintang tanpa bintang harta. Orang-orang Fornax berpengalaman dalam menempa, dan mereka menggunakan mineral khusus dari konstelasi Fornax yang disebut Fornax Fragments untuk ditambahkan ke dalam peleburan mereka, memperoleh seperangkat senjata yang unik. Si tua kentut Wei mulai menjelaskan, oleh karena itu, senjata Fornax sangat mirip dengan Star Treasures. Cobalah menyuntikkan beberapa ki kamu ke dalam senjata kamu, lalu panggil mereka. Petik 2. Kedengarannya agak konyol, Tang Tian cemberut, tapi dia masih mencoba menyuntikkan ki ke sarung tangan logamnya, saat dia mengangkat kepalanya, bagaimana kita memanggil mereka. Ini, aku tidak terlalu yakin. Si tua kentut menanggapinya dengan tatapan tidak bisa diandalkan. Tang Tian. Tepat ketika Tang Tian merasa bahwa si tua kentut Wei pasti membohongi dia merasakan sedikit hubungan dengan sarung tangan logamnya, mungkinkah si kentut tua Wei tidak bercanda? Tang Tian mencoba memanggilnya, saat ia melanjutkan dengan perasaannya, memanggil dengan ringan, Fornax. Api merah cerah tiba-tiba muncul dari sarung tangan, dan sarung tangan Tang Tian terbungkus api merah terang. Namun, Tang Tian tidak merasakan panas, sebaliknya rumput ungu di bawahnya mulai mengering karena kehilangan kelembaban. Tang Tian menatap dengan bodoh pada sarung tangan logamnya yang dilalap api. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Mata tua kentut Wei berkedip karena terkejut. Ah Molly melihat dan mencoba menyalin Tang Tian, saat dia mengucapkan kalimat yang sama terhadap bilah besinya, Fornax. Nyala api meletus dari bilahnya, dan Ah Molly tampak seolah memegangi bilah yang menyala, wajahnya penuh rasa ingin tahu, wow. Seberapa kuat? Petik 2. Dua bajingan ini. Alis si tua kentut berkedut. Dia terbatuk ringan, ini disebut Black Metal Flame, atribut khusus dari semua senjata Fornax, namun, tidak banyak orang tahu tentang itu. Di masa depan, kalian akan menemukan berbagai senjata, harta misterius, dan kamu harus ingat, hanya setelah mendapatkan persetujuan mereka, kamu akan dapat mengakses dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di masa lalu, aku khawatir kalian mungkin terlalu mengandalkan kekuatannya, tapi sekarang. Si tua kentut mengangkat kepalanya ketika dia mengamati tanah rumput ungu yang luas, sebelum berkata dalam-dalam, kalian harus berhati-hati. Di seluruh dataran yang luas, ada garis besar samar-samar dari berbagai orang, beberapa memiliki seni tubuh yang luar biasa, karena hanya titik-titik hitam yang bisa dilihat. Haruskah kita bergegas? Ah Molly juga mendongak untuk mengamati. Cepat, kamu harus ingat, di tempat asing, kamu pasti tidak harus terburu-buru maju. Si tua kentut memiliki pandangan yang sangat bijak, ketika dia melihat ke langit, perbedaan waktu antara sini dan Starwind City harus sekitar 7 jam. Seharusnya gelap segera, mari kita temukan tempat yang aman untuk berkemah malam ini. Petik 2. Mereka melihat si tua kentut Wei tiba-tiba melakukan semacam sihir, dan di tangannya, sebuah perahu mini kecil dan cantik muncul. Perahu itu bahkan tidak seukuran telapak tangannya, tapi itu indah, dan setiap detail jelas, layarnya paling mencolok. Si tua kentut menyalurkan beberapa ki ke dalam kapal, dan mereka melihat bahwa layar mulai bergerak, sebelum menunjuk ke suatu arah. Water Shaking Cell, harta karun bintang ranking bintang besi Vela. Si tua kentut Wei terus menjelaskan, itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu mencari sumber air. Jaraknya harus dalam 200 li. Petik 2. Tang Tian dan Ah Molly benar-benar terpikat oleh berbagai harta yang dibawa oleh si tua kentut. Si tua kentut menyisihkan layar mencari air, dan berjalan di depan, sebagai burung tua, izinkan aku mengajari kamu dua pemula. Kadang-kadang, bahkan harta kelas rendah yang paling sederhana dan tampak sederhana benar-benar bisa menyelamatkan hidup kamu. Petik 2. Kamu Tyrant sialan. Kamu benar-benar berbohong kepada kami tentang kemiskinan kamu. Wajah Tang Tian hitam. Ah Molly mengacungkan pisau logam hitamnya, saat niat membunuhnya melonjak, kamu benar-benar menggunakan kartu perak untuk menipu aku di sini. Si tua kentut sepertinya menyadari bahwa gimmicknya sudah naik, ketika dia terbatuk dan tertawa, sebenarnya, aku meminjam item ini dari seorang teman, haha. Pergi ke neraka, Petik 2. Kamu benar-benar berbohong kepada kami anak-anak. Di tengah pertengkaran mereka, kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Gerakan Old Kentut Wei adalah yang tercepat, dan dia tampak tenang. Kecepatan Tang Tian juga tidak terlalu lambat, peringkatnya 8 Steps Overtaking Cicada tidak dimaksudkan untuk bergegas, tetapi karena meridiannya keras, dia bisa mempertahankan kecepatan. Ah Molly, di sisi lain, memiliki gaya yang berbeda. Dia berlari dengan kaki terbuka lebar, melewati semua orang, setiap langkahnya tenggelam ke dalam lumpur, karena setiap langkah bisa mengirimnya beberapa kaki ke depan. Gemuruh ketika dia maju, suara itu mengejutkan siapapun yang cukup beruntung berada di jalannya. Tang Tian, apakah kamu belajar sesuatu tentang tubuh keren kedua? Tanya si kentut tua saat mereka bepergian. Dengan mereka masuk lebih dalam ke tanah yang luas, tidak ada lagi tanda-tanda orang lain di sekitarnya. Enggak, Tang Tian menjawab tanpa daya, klon itu tidak bergerak apapun yang aku lakukan.
Lupakan saja, semoga saja Minute Collapsing Fist akan memiliki beberapa terobosan. Petik 2. Fundamental Tang, mari kita ronde yang baik, Mo Li berbicara. Cermat, si tua kentut Wei tiba-tiba berteriak. Kaki Mo Li akan menginjak sepetak tanah, ketika sebuah peringatan besar tiba-tiba muncul di hatinya, dan berhasil mengindahkan peringatan Old Fart Wei, menarik kakinya. Bayangan ungu keluar dari tanah. Mo Li meringkuk, dan dengan cepat menebas dengan pisau logam hitam di tangannya ke arah bayangan. Bayangan itu terbelah dua, karena jatuh ke rumput. Mo Li meminjam kekuatan ayunan pedangnya, karena tubuhnya dikirim terbang ke arah posisi Tang Tian. Tang Tian mengangkat tangannya dan menangkap Mo Li. Wajahnya pucat. Sebelumnya dia telah bertindak berdasarkan naluri murni, sekarang setelah dia sadar kembali, dia menyadari betapa dekatnya pencukuran itu. Si tua kentut memiliki ekspresi serius, saat ia melangkah dengan hati-hati ke posisi di mana bayangan ungu mendarat. Baru saat itulah Tang Tian dan Mo Li melihat sifat bayangan. Bayangan ungu sebelumnya sebenarnya adalah pohon anggur ungu, dengan pola silang, berbentuk seperti tas tali melingkar, dan dinding bagian dalam tas itu dilapisi dengan duri tajam bergerigi. Baik Tang Tian dan Mo Li merasakan hati mereka menjadi dingin saat melihatnya. Jika mereka cukup ceroboh untuk tertangkap olehnya, maka mereka akan. Wajah Mo Li pucat pasi. Si tua kentut Wei mengeluarkan True Eye Cylinder, yang bersinar di jaring anggur, dan berkata, kamu harus berhati-hati, itu disebut kandang ungu, dan itu sangat berbahaya. Duri-duri itu memiliki racun yang melumpuhkan. Ada agen pelarut di dalam tas itu di sana. Akarnya bermanfaat, tetapi mereka bersembunyi di bawah tanah yang sangat dalam, terlalu merepotkan. Petik 2. Warna sudah keluar dari wajah mereka saat itu. Warna Purple Cage ini persis sama dengan Purple Cloud Grass, dan bersembunyi di dalam rumput, hampir mustahil untuk membedakan mereka. Lautan ungu ini menjadi lebih berbahaya di mata mereka. Aku punya metode untuk menghadapi ini. Si tua kentut mendengus, dan sebuah pancing muncul di tangannya. Di ujungnya menggantung seekor katak. Kodok itu bergerak tanpa henti saat Tang Tian dan Mo Li memandang dengan penuh rasa ingin tahu, tidak yakin dengan apa yang direncanakan kentut Wei tua. Hanya untuk melihat bahwa si tua kentut maju beberapa langkah ke depan, dan ketika pancing di tangannya diayun-ayunkan, sedikit bayangan muncul di dalam rumput. Tanpa menghunuskan pedangnya, dia mengayunkan sarungnya, dan bayangan ungu itu terbelah dua, mendarat di antara rumput. Tang Tian dan Mo Li menatap dengan tercengang, apakah ini mungkin terjadi? Setelah beberapa saat, tangan Tang Tian mengangkat 7 atau 8 pancing, memisahkannya, masing-masing memiliki katak yang menjuntai di ujungnya, pecah tanpa henti, saat ia mencoba yang terbaik untuk terlihat luar biasa. Mo Li mengangkat pedangnya, menatap sekitarnya, dengan si tua kentut memandang dengan santai dari belakang. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari rerumputan, dan Mo Li maju, mengacungkan pisaunya. Lihatlah teknik sapi gila aku. Bayangan lain. Cicipi pedang penyambut anginku. Periksa selas kodokku. Keduanya bekerja sangat baik bersama, dan kemajuan mereka menjadi lebih cepat sekali lagi. Setelah berjalan sekitar 4 jam, akhirnya mereka menemukan sumber air. Itu adalah sebuah danau besar, seperti yang terlihat dalam penglihatan mereka, sepertinya itu adalah berlian biru besar, berkilau tak tertandingi. Ketika mereka mendekati danau, mereka melihat lebih banyak bentuk kehidupan. Monyet dengan sayap terbang, kadal yang tampak seperti ikan dan juga burung dengan berbagai warna, terbang melintasi permukaan danau. Ada banyak batu putih salju di sekitar danau, saat patua kentut menggunakannya True Eye Cylinder, menemukan mereka disebut Snowflower Stone, dan merupakan bahan batu bermutu tinggi, tetapi untuk ketiganya, mereka sama sekali tidak berharga. Si tua kentut Wei memutuskan untuk mendirikan kemah di sini, karena ada banyak binatang buas, yang bisa dikatakan, tidak ada tipe besar yang harus mereka jaga, yang membuatnya relatif aman. Si tua kentut datang dan bersiap, saat dia mengeluarkan tenda dan mengaturnya. Sekarang, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan senja di sini berbeda, alih-alih oranye, warnanya lebih sedikit. Ada garis-garis warna yang tak terhitung jumlahnya di langit, disusun seperti kunci piano, dan itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Si tua kentut mengeluarkan beberapa batu hitam, saat dia menyalakan api, dan batu-batu hitam itu pecah berkobar. Api terang melonjak, seperti kata Old Fart Wei, ini adalah batu berkemah, mereka bisa terbakar sepanjang malam. Mereka bertiga berkerumun di sekitar api dan mengobrol. Tang Tian tiba-tiba bertanya, hei, Pak Tua, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat pertama? Si tua kentut mengambil 2 kali lipat, kamu ingin mendapatkan tempat pertama. Tang Tian mengangguk, ekspresinya serius. Mo Li memandang Tang Tian, aku di belakang Tang Fundamental. Kita harus mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Jika kita ingin mendapatkan tempat pertama, si tua kentut berpikir sejenak, kita harus mendapatkan batu-batu leksikon bintang. Bintang batu roh leksikon. Tang Tian dan Mo Li membelalakkan mata mereka, wajah dipenuhi rasa ingin tahu. Di Starwind Martial Meeting ini, mereka terbuka untuk pengalaman baru, dan mendengar hal-hal yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Setiap benda langit akan menghasilkan batu roh yang unik. Ki dan tubuh celestial mereka akan menjadi satu. Hanya ketika kamu memegangnya, kamu dapat dengan cepat berbaur dengan tubuh surgawi itu. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah sumber dari harta karun bintang, tetapi ini hanyalah sebuah hipotesis.
Setelah kamu memiliki Star Lexicon Spirit Stone, kamu dapat mengatur basis kamu. Basis Star Lexicon Spirit Stone memiliki diameter setidaknya 200 mil, dan tidak akan diserang oleh binatang buas. Pak Tua Kentut berkata dengan wajah tegas, sehubungan dengan benda angkasa, tempat yang aman untuk bergerak maju sangat penting. Jika kita memiliki Star Lexicon Spirit Stone, maka kita dapat meraih tempat pertama. Petik 2. Ah, kalau begitu kita cepat-cepat menemukan batu-batu leksikon bintang. Tang Tian mengangkat kedua tangannya. Ah, Molly berteriak juga, pertama. Old Fartway tidak tergerak, apakah kalian berdua tahu bahwa Crystal Sky, Northern Yan dan Beast Academy semuanya mencari Star Lexicon Spirit Stone? Jika kita membuat keputusan yang sama dengan mereka, kita pasti akan menghadapi mereka. Sifat martial Myth ini telah berubah total. Sekarang, setiap lawan yang kamu temui sangat berbahaya. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan ragu dan membunuhmu. Ini bukan kompetisi tetapi pertempuran hidup dan mati. Petik 2. Senyum Tang Tian memudar. Dia mengangguk, aku tahu, tapi terus kenapa? Jangan bilang kita harus mundur. Aku tidak mau. Aku ingin menjadi yang pertama. Petik 2. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Old Fartway dengan serius. Dia mengatakan kata demi kata, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku ingin menjadi yang pertama. Aku mendukung Tang Fundamental, kata Ah Molly. Si tua kentut mengamati keduanya untuk waktu yang lama dan tertawa dengan liar, haha. Memang, aku punya pandangan jauh ke depan. Apa anak muda yang kuat kalian berdua? Bahkan hatiku yang tenang ini berdetak bersamamu. Kalau begitu mari kita bertarung. Ayo dapatkan tempat pertama kami. Petik 2. Panjang umur. Keduanya mengangkat tangan dan bersorak. Hehe. Sudut mulut Old Kentut Wei bengkok dan berubah menjadi senyum, karena kita telah memutuskan untuk mengambil tempat pertama, maka kita lebih baik bergegas. Sebagai senior, izinkan aku memberitahu kamu dua pemula bagaimana cara mencari batu-batu leksikon bintang. Petik 2. Ada satu item lagi di tangannya sekarang. Itu adalah objek lingkaran berwarna hitam. Sisi eksternal dari sektor sirkular adalah lintasan geser. Di atasnya terukir beberapa pola rumit, ada satu jarum yang mirip dengan kompas yang menempel di sisi luar lintasan. Tang Tian menemukan Old Fartway lucu. Dia memiliki segala macam barang aneh jadi dia menunjuk dan bertanya, apa ini? Apakah itu Star Tracer juga? Petik 2. Betul. Sinar cahaya dingin membekas di mata Old Fartway, itu adalah Star Tracer of Sextans, diklasifikasikan sebagai pangkat besi dan diberi nama Oscillating Apparatus. Sextans adalah konstelasi tersembunyi antara konstelasi Gemini dan konstelasi Hydra. Apakah kamu masih ingat True Eye Cylinder sebelumnya? Itu dari Constellation Microscope. Itu terletak di sisi selatan konstelasi Capricorn, antara Grus dan Sagittarius Constellation. Harta karun star dari Sextans dan Constellation Microscopy hampir semuanya untuk penggunaan fasilitasi dan jarang digunakan untuk pertempuran. Namun, jangan remehkan Star Treasures dari rasi bintang tersebut. Kamu akan tahu di masa depan bahwa facilitation Star Treasures biasanya lebih bermanfaat daripada jenis pertempuran selama perkelahian. Petik 2. Robin, perhaps it's just me, but I'm instantly reminded of production skills from legendary Moonlight Sculptor pangkat-pangkat. Tang Tian dan Ah Molly asyik mendengarkan dan menyadari, dunia ini luas, dan jauh lebih dalam dan menarik daripada yang mereka bayangkan. Itu oscillating apparatus dapat membantu menangkap gelombang apapun hingga 100 mil jauhnya. Gelombang kekuatan sejati, harta karun, dan jenderal roh. Si tua kentut menjelaskan saat dia menunjuk alat berosilasi di tangannya, memasukkan kekuatan sejati. Jarum alat berosilasi mulai meluncur dan menunjuk ke satu arah, bergetar terus-menerus. Hah, sedikit keanehan melintas di mata Old Fartway. Apa yang terjadi? Tang Tian bertanya dengan tergesa-gesa. Ada ahli yang kuat di medan perang, menciptakan energi seperti gelombang yang kuat. Ekspresi si tua kentut Wei menjadi aneh. Dia berdiri tiba-tiba, menutup matanya, dan membuka kedua tangannya ke angin malam. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, jangan pedulikan mereka. Si tua kentut Wei menyetel aparat osilasi lagi. Kali ini jarum menunjuk ke satu arah. Mari kita jalan ke sini. Ketiganya mengemasi tenda mereka dan mulai mengikuti Old Fartway, menarik semua kekuatan ke depan. Mereka tidak menemukan bahaya pada malam hari. Kecepatan mereka cepat, dan kadang-kadang, si tua kentut Wei akan mengeluarkan aparat osilasi untuk memeriksa arah mereka. Ketika pagi tiba, seolah-olah langit dicat seperti tuts piano warna-warni, muncul di atas kepala ketiganya. Ketiganya tidak merasa lelah, meskipun mereka telah berjalan sepanjang malam. Mereka masih energi seperti sebelumnya. Tiba-tiba, kelopak mata Tang Tian bergerak dan menunjuk ke suatu tempat yang jauh, ada seseorang di sana. Old Fartway melirik dan menahannya, itu Crystal Sky Academy. Harta karun bintang mereka jauh lebih baik daripada milikku, tidak mengherankan jika mereka menemukannya. Petik 2. Oh, Tang Tian menjawab. Bagaimana mereka mendapatkan begitu banyak Star Treasures? Ah Molly bertanya dengan bingung, ketika aku berada di Beast Academy, aku tidak pernah mendengar akademi aku memiliki Star Treasures. Kamu bisa membelinya selama kamu punya cukup uang. Harta karun bintang besi dan perunggu dapat dibeli di pasar. Aku mendengar kamu bisa mendapatkan Silver Rank Star Treasures juga, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sedangkan untuk kamu, itu normal bahwa kamu tidak tahu. Harta karun bintang besi peringkat sangat berharga. Poin kuncinya adalah,
di tempat seperti konstelasi Wuan, tidak mungkin untuk membelinya. Petik 2. Tang Tian dan Ah Mo Li akhirnya mengerti. Ayo pergi. Semuanya bermuara pada kemampuan seseorang. Kata Pak Kentut tua, penuh percaya diri. Benar saja, ketika mereka maju ke depan, orang-orang di sekitar mereka juga mempercepat. Di luasnya lautan rumput ungu, para seniman bela diri itu seperti kambing lincah, berlari di sekitar tanah. Tiba-tiba, puncak berwarna merah yang tinggi dan perkasa muncul di bidang penglihatan orang-orang. Semua orang mengumpulkan energi mereka saat mereka meningkatkan kecepatan mereka, berlari menuju puncak gunung. Tang Tian dan dua lainnya juga dipercepat. 2 jam kemudian, ketiganya akhirnya tiba di pangkalan gunung salju. Si tua kentut memandang ke puncak gunung yang menjulang ke langit. Puncaknya tertutup salju. Warna merah gunung itu sangat unik. Dia mengetuk sepotong batu berwarna merah dan menempatkannya di teruai silinder. Batu ini tidak dikenal. Penggunaannya tidak diketahui. Petik 2. Si tua kentut tercengang. Ah Mo Li menunjuk ke suatu tempat di dekat, cepat, ada lembah gunung. Banyak yang telah melihat lembah gunung dan memberikan segalanya untuk bergegas menuju lembah gunung. Mereka bertiga bergegas ke sana juga. Mulut lembah gunung itu tidak besar, hanya sekitar 7 hingga 8 meter, dan dikelilingi oleh bebatuan berwarna merah. Hati-hati, jangan biarkan seseorang memukulmu dari belakang. Pak tua kentut bergumam. Tang Tian dan Ah Mo Li menjadi berhati-hati setelah mendengar ini. Lembah gunung itu lebih dalam dan lebih tersembunyi dari yang mereka duga. Mereka harus berlari dalam garis lurus selama beberapa waktu sebelum tiba di ujung lembah gunung. Tang Tian dan Ah Mo Li membuka mulut mereka lebar-lebar dan menatap pemandangan indah dengan linglung. Sebuah tebing merah muncul tepat di depan mereka. Tebing itu sangat tinggi dan halus, seolah-olah seseorang telah memolesnya. Apa hal yang paling menakjubkan bagi Tang Tian dan Ah Mo Li, adalah bahwa tebing itu memiliki banyak sekali gua. Itu padat, dan setiap gua diselimuti oleh lapisan cahaya. Lampu-lampu ini berwarna-warni dan tampak seperti gelembung warna-warni yang tergantung di tebing. Tang Tian menatap langit. Saat matahari semakin kuat, warna-warna itu mulai memudar. Ini labirin roh. Si tua kentut Wei tampak stres. Labirin roh. Tang Tian dan Ah Mo Li saling memandang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal semacam itu. Harta karun bintang, batu roh leksikon bintang, dan harta karun lainnya biasanya akan membentuk bidang unik di sekitar mereka. Ladang-ladang ini diproduksi setelah ratusan ribu tahun. Ketika menjadi satu dengan lingkungan, itulah yang kita sebut labirin roh. Tatapan si tua kentut dalam, sepertinya batu-batu leksikon bintang ada di sana. Lalu yang mana yang akan kita masukkan? Tang Tian menatap lampu pelangi dan pusing, ini terlalu banyak. Kita hanya bisa menang melalui keberuntungan. Si tua kentut Wei menjulurkan tangannya. Siapa yang akan memilih? Ah Mo Li melihat ke atas ke langit. Mari kita putuskan dengan gunting batu kertas. Tang Tian berkata. Hei, orang tua bijak seperti aku tidak akan pernah memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu dengan kalian sekumpulan anak-anak. Si tua kentut memandang dengan jijik. Kekanak-kanakan. Ini jelas pertempuran kecepatan jari. Jika kamu takut kehilangan, kamu bisa langsung mengatakannya. Jangan khawatir. Aku tahu, kamu sudah tua dan reaksi kamu lebih lambat. Aku bisa mengerti. Tang Tian membantah. Si tua kentut menatap, aku sudah tua. Reaksi aku semakin lambat. Omong kosong. Ayolah. Izinkan aku menunjukkan kepada kamu anak-anak tentang apa artinya ketika dikatakan, semakin tua, semakin bijak. Setelah pertempuran yang sulit, keduanya memandang dengan tak percaya. Ah Mo Li berjalan menuju tebing. Kenapa dia yang menang? Tang Tian bertanya, bingung. Ya mengapa? Si tua kentut Wei juga tercengang. Ah Mo Li dengan santai menunjuk lampu kuning, ini, aku suka warna ini. Aku tidak percaya kamu benar-benar menyukai warna-warna cerah seperti itu. Si tua kentut Wei kembali ke dirinya yang biasa, menutupi dirinya dengan santai. Betul, Ah Mo Li mengepalkan tangannya dan berteriak dengan serius, kuning itu kasar. Aku suka kekerasan. Wah, aku ingin kekerasan absolut, berarti aku perlu kuning mutlak. Mari menjadi kuning dan kasar. Petik 2. Sudut-sudut mulut Old Fart Wei berkedut sementara Tang Tian menutupi wajahnya dengan tangannya. Mata di sekitar mereka berbalik perlahan, semua gadis memandang mereka dengan jijik dan jijik. Tang Tian dan Old Fart Wei dengan cepat bergegas ke gua yang tertutupi oleh cahaya kuning. Suara mendesing. Begitu mereka memasuki gua, ketiganya hanya merasakan daya tarik yang kuat ke arah mereka. Bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka ditarik lebih dalam ke gua oleh kekuatan yang sangat kuat ini. Wah. 3 jeritan terdengar melalui gua. Dengan bingung, mereka tidak tahu berapa lama mereka telah meluncur. Berdebar, Tang Tian jatuh ke batu yang kuat dan kokoh. Tang Tian menjerit kesakitan dan membuka matanya dengan linglung. Dia bergoyang dan memanjat. Pengalaman itu begitu mengerikan. Lututnya lemah dan pikirannya linglung. Ketika Tang Tian jelas, dia melihat sekelilingnya. Di mana Wei tua kentut? Di mana Ah Mo Li? Gua ini berukuran hampir sama dengan plaza. Di sekelilingnya ada 4 gua lagi, masing-masing gua diselimuti cahaya merah, putih dan hitam. Di gua Humongous ini, dia sendirian. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar. Tang Tian berteriak dengan tergesa-gesa, "Hei, kentut tua, sapi lalat." Sebuah bayangan keluar dari gua yang diselimuti oleh cahaya putih.
Tang Tian, aku tidak pernah mengira itu adalah kamu. Tang Tian bisa mengenali lawan yang segera keluar, Wang Zhen. Wang Zhen dari Beast Academy. Semburat cahaya melintas di mata Wang Zhen. Tang Tian, aku sudah tak sabar ingin bertemu denganmu. Ketika Wang Zhen berjalan keluar dari cahaya, keempat lampu yang menyelimuti gua-gua itu lenyap. Di atas dahi mereka muncul sinar putih cahaya, di dalamnya terungkap sebuah gua. Melihat Tang Tian dengan linglung, Wang Zhen berkata dengan damai, kamu tidak perlu melihat-lihat lagi. Ini adalah ruang bawah tanah Labirin of Spirit. Gua di atas kamu mengarah ke tingkat berikutnya. Di sana, ada kunci roh. Mereka yang mendapatkan kunci roh kemudian dapat memasuki level kedua. Ditakdirkan bahwa, di antara kita, hanya satu yang bisa mencapai tingkat kedua. Petik 2. Tempat yang aneh. Tang Tian menggaruk kepalanya, bagaimana kamu tahu? Setiap Labirin of Spirit berbeda, tetapi Star Lexicon Spirit Stone mencintai yang terkuat. Wang Zhen berkata dengan datar, ayo, biarkan aku melihat seberapa cakap kamu. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Tang Tian memiliki kesan yang bagus tentang Wang Zhen. Hanya dengan kemenangan kamu bisa mendapatkan kunci roh. Kegagalan akan dikirim keluar dari labirin. Kata Wang Zhen. Baik, Tang Tian sedikit kesal, ayo bertarung kalau begitu. Dengan kalimat terakhir itu, Tang Tian tampak seperti orang yang berubah. Auranya menjadi ganas saat dia menatap Wang Zhen. Wang Zhen mengangguk, tidak buruk, kamu sudah membaik lagi. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Wang Zhen maju selangkah. Tang Tian hanya merasa visinya menjadi buram dan dia kehilangan sosok Wang Zhen. Tepat pada saat itu, sebuah tinju tiba-tiba muncul tepat di depannya. Flash Fish. Murid Tang Tian dibatasi. Dia melihat tinju Wang Zhen, yang dikelilingi oleh ombak, gelombang tumpul. Tang Tian tahu seberapa kuat tinju Wang Zhen. Hanya ketika kepalan tangan bergetar hebat di udara, barulah ia bisa menciptakan riak seperti itu. Desah, Tang Tian menarik napas dalam-dalam dan mundur 3 langkah ke belakang. Menamparkan. Dia menginjak kaki kanannya di depan dengan kuat untuk menghentikan tubuhnya. Meminjam kekuatan ini, dia membungkuk ke depan dan mengeluarkan tinjunya. Flash Fish. Bang. Kedua tangan itu saling bertabrakan dengan kasar, dan Tang Tian merasakan mati rasa di tangan kanannya. Sungguh energi yang kuat. Bukan hanya kekuatan otot, tetapi juga ledakan energi dari tinju. Untuk meledak dengan kekuatan sejati yang menakjubkan dalam getaran sekecil itu, benar-benar diperlukan untuk menyempurnakan getaran itu. Itu kekuatan sejati yang kuat. Mata Wang Zhen tampak seolah menyala. Dia mengambil langkah lain dengan ganas dan berlari maju seperti kilat, menarik keluar Flash Fish sekali lagi. Tang Tian meraung. Dia tidak mundur, dan sama-sama mengirimkan miliknya Flash Fish. Kedua tinju itu saling menabrak lagi. Bang, bang. Keduanya menarik tinju mereka seolah-olah hujan. Tinju akan terus saling menabrak di udara. Sangat cepat, Tang Tian tahu ada yang salah. Setelah setiap tabrakan, tinjunya dan buku-buku jarinya akan mati rasa. Setelah lebih dari 10 serangan, tinju dan buku-buku jarinya benar-benar mati rasa. Jadi getarannya bisa digunakan sedemikian rupa. Tang Tian kaget. Getaran Flash Fish Wang Zhen dianggap lebih kecil dari Minute Collapsing Fish, dan karenanya, mereka membutuhkan lebih sedikit daya, tetapi juga membutuhkan lebih sedikit waktu untuk meledak. Wang Zhen memasukkannya ke dalam Flash Fish dan menciptakan Flash Fish-nya sendiri. Tang Tian, apa itu yang bisa kamu tawarkan dengan Flash Fish? Wang Zhen mengambil inisiatif dan menarik diri dari Tang Tian sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ketika Tang Tian mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sekarang setelah kamu melihatnya, aku akan menunjukkan kepada kamu teknik pembunuhan dari Flash Fish. Teknik membunuh, Wang Zhen sedikit terkejut, matanya menyala. Tang Tian melompat keluar dengan kaki kirinya. Dia tiba-tiba menembakkan tangan kanannya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sebuah petir perak merobek bidang penglihatannya. Wang Zhen hanya merasakan kecerahan yang tiba-tiba. Hatinya jatuh, dia membela diri dengan menyilangkan tangannya di depannya, tetapi tinju berat Tang Tian ada di sana. Kekuatan luar biasa menghantam lengannya. Bang! Lengan yang baru saja diangkat segera hancur. Wang Zhen mundur 5 langkah sebelum dia berhasil menahan diri untuk tidak mundur. Tang Tian terus menatap Wang Zhen. Ini adalah Flying Lightning Bolt miliknya, dan itu juga pertama kalinya seseorang berhasil mempertahankannya. Membunuh petir baut bisa dikatakan sebagai serangan tinju tercepatnya, bahkan Tang Tian merasa sulit untuk menangkapnya dengan matanya sendiri. Dia tidak percaya itu diblokir oleh Wang Zhen. Wosh! Wang Zhen menghela nafas panjang. Teknik membunuh yang kuat. Disebut apakah itu? Mata Wang Zhen dipenuhi dengan kekaguman. Bunuh petir baut. Tang Tian juga, memandang Wang Zhen dengan kagum karena dia memiliki kemampuan yang kuat. Flash Fish kamu sudah berakhir, namun teknik membunuh aku Flash Fish belum terbentuk. Wang Zhen dengan jujur-jujur, sayang sekali itu bukan murni kompetisi kali ini. Kamu harus siap. Aku memberikan semua milik aku sekarang. Petik 2. Aura Wang Zhen meledak. Kekuatan yang hebat, seolah-olah badai, tiba di Tang Tian. Sangat kuat. Tang Tian merasakan menggigil di dalam hatinya, tetapi tidak tahu mengapa, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Jauh di matanya, seolah-olah api menyala-nyala membuat jejak, meskipun aku tidak pernah berpikir untuk berdebat dengan senior, untuk dapat bertemu senior yang sangat kuat, aku sangat senang. Kekuatan sejati Tang Tian mulai muncul di tubuhnya.
Dia menatap Wang Zhen tanpa rasa takut. Wang Zhen memandang dengan kagum dan berkata, afinitas unsur aku adalah terhadap elemen api. Teknik kepalan tangan aku dikenal sebagai Chain Cannon Fist peringkat ketiga. Tinju itu kuat dan ganas. Hati-hati. Tang Tian berkata dengan suara rendah, afinitas unsur aku seimbang, teknik tinju aku dikenal sebagai Minute Collapsing Fist peringkat ketiga. Harap berhati-hati juga. Petik 2. Tang Tian menarik napas dalam-dalam. Tubuh Derek tegang dan santai pada saat yang sama. Dalam hatinya, itu luar biasa damai. Dia menurunkan tubuhnya dan meletakkan pose tinjunya. Melihat pose tinju tangguh Tang Tian, Wang Zhen bersorak di dalam. Semua orang telah meremehkan anak muda ini. Mata Wang Zhen berkobar dengan niat untuk bertarung. Untuk bisa bertarung dengan lawan yang kuat dan mampu adalah hal yang mendebarkan. Elemen api True Power kecepatan sangat cepat. Pose Wang Zhen sangat istimewa. Kedua lengannya menunjuk lurus ke bawah tanpa menekuk persendiannya. Lingkaran api diekstrusi ke tinjunya dalam bentuk spiral dari pundaknya. Seolah-olah bahu Wang Zhen adalah meriam, menyala dengan sinar merah yang kuat. Sungguh teknik kepalan yang unik. Tang Tian bahkan lebih termotivasi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat teknik tinju seperti itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan semua kekuatan sejati dalam tubuhnya. Tubuh Derek sedang menunggu aksi setelah mengumpulkan energi. Sinar lampu merah melintas di mata Wang Zhen. Lengan kanan merahnya menunjuk ke Tang Tian seperti meriam. Dengan bahunya sebagai tumpuan, tiba-tiba menarik kembali. Dong! Peluit seperti drum yang begitu dalam beresonansi. Seikat tinju merah yang mempesona terbang ke arah Tang Tian dengan marah, seolah-olah itu adalah peluru artileri yang ditembakkan. Tingkat kegembiraan di hati Tang Tian telah mencapai puncaknya. Dengan desisan panjang, dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Tubuhnya seperti ular, seolah-olah dia sedang meluncur di lantai. Tinju kanan yang sedang menunggu untuk melancarkan serangan menyambut tinju merah yang bersiul dengan menyerang ke depan. Tinju badan Derek yang tumbang. Tubuh Derek setajam pisau, sedangkan tinju runtuh menit bisa menghancurkan benda-benda menjadi potongan-potongan. Bang! Tinju merah menyala itu hancur menjadi jutaan keping bintik merah yang mempesona, seolah-olah itu adalah kembang api. Tubuh dan buku-buku jari Tang bergetar. Kekuatan tinju merah menyala sangat luar biasa dan jauh melampaui imajinasinya. Tang Tian merasa seolah-olah dia diserang oleh palu terbang yang masuk. Dong! Tanpa membiarkan Tang Tian menarik napas, ledakan melengking lainnya terdengar, sinar tinju meriam berwarna merah beresonansi sekali lagi. Tanpa pikir panjang, Tang Tian mengeluarkan tinju kirinya. Sejuta pengulangan mogok adalah bagian dari latihan Tang Tian. Dia paling mengolah Minute Collapsing Fist. Setiap kali dia menembak, itu didasarkan pada insting, dan dia tidak perlu berpikir. Bang! Tinju merah menyala itu dihancurkan lagi dalam hitungan detik. Beberapa kembang api tersebar ke segala arah. Dong-dong. Sebuah ledakan yang menakutkan terdengar di telinga mereka. Chain Cannon Fist Wang Zhen sangat mencengangkan. Setiap ledakan sangat kuat dan suram. Tang Tian tidak punya waktu untuk berpikir, dia hanya bisa mengeluarkan Minute Collapsing Fist-nya terus-menerus untuk memecah kepalan merah menyala. Setelah sekitar 20 kepalan, Tang Tian merasa ada sesuatu yang salah. Ada tanda-tanda mati rasa di buku-buku jarinya lagi. Senior Wang Zhen benar-benar memasukkan kekuatan getaran Flash Fist ke dalam Chain Cannon Fist. Itu luar biasa. Serangan Wang Zhen sangat mantap. Dia seperti menara senapan, melekat kuat di tanah. Dia terus-menerus berganti-ganti lengan dengan menyilangkan dan menyilanginya. Mata senior Wang Zhen damai, tanpa sedikit perubahan. Sejak awal, dia mempertahankan tingkat serangan yang stabil. Chain Cannon Fist Wang Zhen tidak diajarkan di Beast Academy, tetapi di keluarganya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa klan Wang adalah keluarga aristokrat dari bela diri kuno. Meskipun mereka telah jatuh untuk waktu yang lama, mereka masih memiliki dasar yang kuat. Hanya ada 3 peringkat untuk Chain Cannon Fist, tetapi di tangan Wang Zhen, itu brilian. Wang Zhen memodifikasi teknik tinju asli, yang pada awalnya tidak lengkap, dan menggabungkan banyak teknik yang telah ia pelajari di sekolah, menyempurnakan Chain Cannon Fist. Ayah Wang Zhen sangat mengharapkan Wang Zhen, karena di tangannya, dia mungkin bisa meningkatkan Chain Cannon Fist menjadi teknik bela diri peringkat 4. Saat ini, itu sudah cukup untuk melihat bahwa Chain Cannon Fist adalah bayangan teknik bela diri peringkat keempat. Perlahan, Tang Tian ditekan. Serangan Wang Zhen adil dan terhormat, namun tidak bisa dipertahankan. Badai tinju yang tebal memenuhi udara seperti pemandangan hujan. Meskipun teknik itu tidak mencapai kecepatan Tang Tian sebesar 20 kepalan per detik, itu masih cukup kuat untuk mengunci jalan Tang Tian. Tang Tian hanya bisa menggunakan kepalan tangan dari Aerial Wood dan Minute Collapsing untuk terus-menerus menghindari dan bertahan. Kekuatan tinju merah menyala sangat mencengangkan. Dinding sekelilingnya sekuat besi, tetapi ketika bertemu dengan tinju Wang Zhen, sebuah lubang besar segera terbentuk dengan banyak puing beterbangan di semua tempat. Tang Tian masih bisa melawan potongan-potongan batu kecil ini, tetapi mereka terbang dengan cepat ke arahnya. Jika dia terganggu bahkan untuk sedetik, itu akan mengenai wajahnya dan menyebabkan dia berdarah. Tidak mungkin. Ini tidak bisa berlanjut. Hanya ketika dia melebarkan sudutnya barulah dia bisa mendapatkan kesempatan. Tang Tian mengertakkan gigi. Dia melangkah keras di tanah, membungkuk dan menggulingkan tubuhnya ke dinding tebing. Punggungnya ke dinding, Tang Tian mulai berlari di sepanjang mereka. Dong-dong. Tinju merah menyala mengejar di belakangnya seolah hujan. Dimanapun Tang Tian lewat, ada jejak lubang sebesar wajah.
Wang Zhen cepat bereaksi. Beberapa tinju muncul tepat di depan Tang Tian. Tang Tian mengelak dengan kelincahannya dan mengikuti dinding tebing tanpa pola. Ekspresi Wang Zhen sedingin es, seperti besi. Sinar cahaya merah melintas di matanya. Serangan berhenti tiba-tiba. Tang Tian sangat gembira. Mungkinkah kekuatan sejati Wang Zhen tidak cukup? Namun, ketika dia melihat ke atas, dia menghela nafas dingin dan ekspresinya berubah secara drastis. Kedua lengan merah menyala terangkat dan menunjuk tepat ke Tang Tian. Seolah-olah mereka adalah dua meriam merah, menunjuk ke arah Tang Tian dengan tatapan membunuh. Oh tidak. Hati Tang Tian bergetar. Dong. Peluit itu lebih suram, lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu menyebabkan telinga Tang Tian mati rasa tiba-tiba. Dua kepalan, lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya, meledak dari meriam seolah-olah itu adalah peluru artileri dan datang langsung ke Tang Tian. Tang Tian berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia berkeringat, dan rambutnya berdiri, dia menghela napas panjang, udara masuk ke paru-parunya seperti pisau, karena sedikit sakit. Tang Tian mengendurkan alisnya dan membungkuk, menggunakan semua kekuatan sejatinya, dan menumpuknya di tinjunya. Tubuh bangau batinnya tampak gelisah. Dua segel kepalan api merah bersiul, berdampingan. Seolah-olah waktu mulai menjadi sangat lambat. Dua segel kepalan tangan menjadi lebih besar dan lebih besar di depan Tang Tian, dan tubuh derek dalam dirinya tampak terbangun. Sayap-sayap itu mulai terbuka lebar. Kekuatan sejati dalam tubuhnya, di semua bagian tubuh, termasuk kekuatan sejati yang belum pernah digunakan sebelumnya, semuanya bergerak. Jeritan derek yang tajam berdering di dalam hatinya. Hati Tang Tian kosong. Ketika dia mengguncang tubuhnya, dia menembakkan serangan ke depan tiba-tiba. Crescent Step Rushing Fist. Kekuatan melewati kedua kaki dan masuk ke bebatuan, menyambut kedua anjing laut itu. Tinjunya berlari keluar tanpa tindakan aneh. Ledakan. Kembang api itu meledak tepat di depannya. Sayap tubuh derek Tang Tian bergetar, dan energi yang menggemparkan keluar, mengalir di dalam meridian tubuh Tang Tian, turun melalui kakinya dan ke tanah. Bang! Batu-batu di sekitar kaki Tang Tian semuanya hancur menjadi bubuk halus. Tubuh Tang Tian menghilang sekali lagi. Itu adalah langkah bulan sabit lainnya. Pemogokan lain terjadi. Bang! Begitu tubuh Tang Tian bergetar, dan ujung-ujungnya di sekitar sepatu dan celananya hancur menjadi serbuk halus. Dengan semburan energi lain dari kakinya, dia terus berlari ke depan dengan kepala terkubur. Tang Tian sangat jelas bahwa, jika dia tidak bisa menutup jarak antara lawannya dan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menang. Sinar cahaya terang melintas di depannya. Tang Tian mengerang dengan suara rendah dan menarik kedua tinjunya sekali lagi. Bang! Bunga api merah meledak mekar penuh seperti bunga segar. Dalam sepersekian detik, itu mekar di depan Tang Tian. Dalam sekejap, tubuh Tang Tian bergetar, dan wajahnya pucat. Tapi dia terus berlari maju dengan kepala menunduk, itu belum waktunya untuk menggunakan longsor besar belum. Wajah dingin Wang Zhen benar-benar menunjukkan sedikit kejutan. Tang Tian sudah bergegas setengah jarak, namun ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Hanya tatapannya yang menyala seperti besi merah panas, sangat bersemangat dan gila. Cincin api berputar dari kaki Wang Zhen terus-menerus. Mereka menumpuk tanpa henti dan mengalir ke tinjunya terus-menerus. Segel kepalan tangan berubah dari merah terang menjadi merah pudar, sebelum benar-benar berubah hitam. Segel kepalan tangan hitam menutupi kepalan tangan Wang Zhen. Ki yang dingin dan berbahaya memenuhi setiap sudut. Wang Zhen tidak memahami teknik pembunuhan dari Flash Fist, tapi dia telah memahami teknik pembunuhan dari Chain Cannon Fist. Double Black Ali Cannon Kill. Tang Tian, ini akan menjadi akhir. Wang Zhen yang tanpa ekspresi bergumam dalam hati. Lengannya, seluruh pena, tenggelam ke belakang dengan berat. Wang Zhen mundur 3 langkah ke belakang sebelum dia mengusir kekuatan kuat ini. Dua segel hitam mengepal melintas seperti dua peluru artileri yang fatal, menciptakan riak yang jelas di sekitar mereka. Ada bahaya besar yang mengunci Tang Tian. Tang Tian berkeringat, dan rambutnya berdiri. Mustahil baginya untuk menghindarinya. Tapi, selama dia melakukan ini, dia akan menang. Untuk menariknya, dia masih memiliki longsor besar. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar dan menurunkan tubuhnya. Dia menatap dan mengikuti segel hitam yang datang tepat padanya. Tiba-tiba, dia menarik kedua tinjunya. Bang! Nyala api yang tak terhitung jumlahnya melanda Tang Tian. Tiba-tiba, gumpalan api hitam meledak. Suhu bola api hitam itu mencengangkan. Batu-batu di sekitarnya mulai mencair. Itu adalah api hitam yang aneh, seolah-olah itu adalah bunga api hitam yang mekar, mengamuk dengan api, dan tidak punya niat untuk memadamkan api. Tang Tian. Di mata Wang Zhen, kegembiraannya mereda perlahan. Kedua lengannya jatuh ke bawah. Keras kepala Tang Tian jauh melampaui apa yang dia harapkan. Dia benar-benar bajingan yang keras kepala. Dia sebenarnya membuat dirinya memulai teknik pembunuhan. Sungguh energi yang menakutkan, yang berputar-putar di dalam tubuh Tang Tian. Bola api hitam itu sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Ketika tinju Tang Tian mengetuk segel tinju hitam, segel tinju itu bergetar hebat dengan energi seolah-olah ada sengatan listrik yang mengalir ke tubuh Tang Tian segera, di tubuh Tang Tian, tubuh derek segera bubar. Energi menerobos tanpa tujuan dan mengalir melalui meridian, otot, dan organ internal Tang Tian, menghancurkan segalanya. Kekuatan sejati Tang Tian tampak lemah, seperti danau kertas, di bawah sengatan energi yang mengerikan ini. Kehancuran,
kehancuran, dan kehancuran. Ketika kejutan energi mengalir dari kolam dantian tingkat ketiga ke kolam dantian tingkat kedua, itu mengetuk tubuh derek kedua yang tertidur lelap. Tubuh derek kedua tampaknya segera bangkit, menggerakkan sayapnya perlahan. Wang Zhen memandang diam-diam, saat bola api hitam masuk dan dikirim. Api hitam itu, Double Black Ali Cannon Kill, terbentuk harus mengalami tekanan tertinggi dalam elemen api. Temperatur yang dipancarkannya atau tingkat kerusakan yang diakibatkannya, keduanya luar biasa dalam Chain Cannon Fist. Meskipun Wang Zhen telah lama mengembangkan teknik ini, itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran. Kekuatannya memang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di bawah watak tenang Wang Zhen, ada rasa kasihan di hatinya. Saat api hitam mulai padam, tubuh Tang Tian hitam pekat saat ia berbaring di lantai tanpa bergerak. Tang Tian, kamu tidak bisa mati begitu saja. Wang Zhen berpikir dengan tenang di dalam hatinya saat dia memandang Tang Tian dengan penuh perhatian. Saat dia ingin melompat ke sinar putih cahaya di atasnya. Hei, kita belum selesai. Sebuah suara serak terdengar di belakang Wang Zhen. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Tang Tian berjuang di lantai saat dia mencoba memanjat. Tubuhnya terbakar dan pakaiannya benar-benar hancur. Wang Zhen tahu tubuh bagian dalam Tang Tian terluka parah. Double Black Ali Cannon Kill mengandung ledakan energi absolut. Semua organ internal Tang Tian mungkin rusak. Aku sarankan kamu tidak bergerak karena ini hanya akan memperburuk cedera kamu. Wang Zhen berkata dengan tenang, mustahil bagi kamu untuk menang. Tidak perlu bertarung lagi. Petik 2. Dia, yang bilang begitu. Akhirnya, Tang Tian berdiri, di ambang kehancuran. Dia mendongak, wajahnya hitam dan rambutnya terbakar. Dia terlihat sangat jelek. Hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Kamu telah mencoba yang terbaik. Wang Zhen masih tenang, ini hanya sesi perdebatan, antara akademi. Kehilangan hidup kamu untuk ini tidak perlu. Petik 2. Hehe, Tang Tian tampak jelek saat dia tertawa. Tubuhnya telah stabil. Dia memandang Wang Zhen seolah-olah ada sesuatu yang terburu-buru dalam pandangannya, tidak perlu. Tubuh derek kedua di tubuhnya terus berubah, mengendur tekanan pada tubuh derek pertama, yang mulai menumpuk lagi. Energi yang diserap ke dalam tubuh Tang Tian tampaknya tertarik oleh magnet, mulai mengalir ke arah tubuh derek kedua. Tubuh derek kedua tampak seperti lubang hitam tak berujung, menghisap semua energi destruktif secara terus-menerus. Tubuh derek kedua yang mungil mulai membengkak. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, tidak ada yang menyukaimu. Mereka mengejek kamu, memandang rendah kamu dan takut kepada kamu. Kamu tidak punya teman, tidak ada senyum. Setiap hari kamu menjalani hidup dengan dingin, sekarang, kamu hidup setiap hari dengan bahagia. Kamu punya teman, kamu tersenyum dan berubah menjadi idiot. Semua hal bodoh yang tidak akan kamu lakukan di masa lalu. Kamu saling membantu dan tertawa satu sama lain, kamu saling memotivasi. Kamu semua mengatakan kamu memiliki mimpi, semua mimpi mulia. Mereka tidak mengerti. Kamu mengatakan kamu berdua bertarung berdampingan, tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur. Di tempat seperti itu, bagaimana tidak perlu? Petik 2. Tang Tian menatap telapak tangannya sendiri dengan kepala tertunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah mengatakannya, aku akan mengklaim kemenangan untuk tempat ini. Aku ingin meraih tempat pertama. Petik 2. Aku sudah mengatakan, bahwa apapun alasan yang dimiliki si tua kentut ini, aku akan selalu membantunya. Aku sudah mengatakan bahwa bahkan jika aku harus mati, aku masih harus mengklaim kemenanganku. Tang Tian mengangkat kepalanya, matanya menyala-nyala. Dia mengepalkan telapak tangannya yang terbuka dengan erat. Bagaimana aku bisa mengakui kekalahan? Kamu meremehkan aku. Raungannya seperti binatang buas, Tang Tian tiba-tiba berubah menjadi sinar bayangan hitam dan bergegas menuju Wang Zhen. Murid-murid Wang Zhen dibatasi, itu terlalu cepat. Kakak. Dengan suara renyah persendian, lengan Wang Zhen selurus pena, terangkat tinggi seperti kilat, menunjuk Tang Tian. Elemental api merah True Power tampaknya muncul pada saat yang sama, terakumulasi dalam kepalan tangan Wang Zhen dalam kecepatan kilat. Bahkan ketika adegan itu memiliki twist peristiwa, mata Wang Zhen masih sedingin es, sedingin besi. Segel kepalan tangan merah menyala muncul di tinjunya seperti kilat. Dong. Sekali lagi peluit dingin terdengar. Kilatan lampu merah. Bang. Bintik-bintik api merah sekali lagi meledak. Dengan 1 menit collapsing fist, Tang Tian menghancurkan segel tinju merah menjadi beberapa bagian. Tang Tian lebih cepat sekarang. Wang Zhen setenang biasanya. Lengannya sedikit mundur ke belakang, dong, diikuti dengan kepalan tangan merah menyala di Tang Tian. Pergi dan mati. Raungan Tang Tian seperti tangisan binatang buas. Ekspresinya licik. Dengan kepalan lain, dia menghancurkan segel kepalan itu menjadi beberapa bagian. Itu adalah pertama kalinya ekspresi wajah Wang Zhen berubah. Pupil matanya menjadi kecil seperti jarum. Tidak ada yang besar ketika Tang Tian menghancurkan tinju meriam dengan satu tinju, tetapi sebelumnya, ketika ia menghancurkan segel tinju meriam, langkah kakinya akan berhenti sejenak. Dan Tang Tian baru saja menghancurkan tinju meriam 2 kali berturut-turut sekarang, tetapi tubuhnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Apakah dia menjadi lebih kuat? Wang Zhen mengerang. Tubuhnya bergetar dan melayang di belakang. Saat dia terbang kembali, dia terus-menerus melemparkan tinju ke Tang Tian. Sinar lampu merah bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Bang bang.
Bundel bola api meledak di udara terus-menerus. Bayangan hitam buram melompat di sepanjang jalan api. Setiap langkah yang diambilnya begitu berat hingga bebatuan pecah dan hancur menjadi jutaan keping. Dan itu terjadi semua dalam sepersekian detik, seperti kilat. Sekali lagi, kekuatan sejati dalam tubuh Wang Zhen mulai mengalir dengan liar. Mata dinginnya yang sedingin es berkilauan dengan cahaya gila. Dengan kecepatan cepat, segel tinju hitam terbentuk. Black Double Ali Cannon Kill. Saat ini, Wang Zhen tidak menahan diri, dia menatap dengan dekat pada bayangan gila yang menghancurkan benda-benda menjadi bubuk halus, disertai dengan beberapa ledakan. Karena kamu menginginkan kemenangan bahkan jika kamu harus mati, maka jadilah itu. Dong. Kekuatan mengepul yang kuat hampir membuang Wang Zhen ketika wajahnya yang berkilauan seperti besi berubah menjadi putih seperti selembar kertas. Namun, tatapannya masih memegang kepercayaan penuh. Dia mengikuti dua segel kepalan hitam yang cepat dengan matanya. Pergilah. Menghancurkan. Dalam waktu singkat, Wang Zhen menjadi tenang. Kemenangan yang diinginkannya ada di sini. Bayangan gila tidak ragu-ragu, tidak takut. Itu ditentukan seperti pisau tajam saat mengetuk segel tinju hitam dengan ganas. Wajah hitam Tang Tian yang terbuka menunjukkan dua baris gigi seputih salju. Menggigit keras, dia meremas dua kata dari giginya. Matilah. Dengan kepalan, dia menarik ke arah dua segel kepalan hitam. Pada saat yang sama, tangisan derek yang tajam terdengar di dalam hatinya. Itu akhirnya. Mata Wang Zhen damai, tanpa terlalu banyak kejutan. Dengan serangan ganas dan kuat seperti itu sudah di luar batasnya. Di bawah tekanan ekstrim, miliknya, Black Ali Cannon Kill, mengumpulkan semua esensi teknik bela dirinya, itu adalah puncaknya. Suara ringan dan lembut, hampir tidak pernah terdengar di telinga Wang Zhen seperti guntur. Dengan putaran cepat, dua segel kepalan hitam, diisi dengan kekuatan penghancur yang besar, seperti bola salju hitam yang longgar, runtuh dengan aneh menjadi potongan-potongan kecil. Bagaimana itu mungkin? Pikiran Wang Zhen kosong, tangannya dingin. Bayangan hitam di depannya menghilang, namun dia tidak menyadari. Dengan rasa sakit yang tiba-tiba di bagian belakang lehernya, penglihatan Wang Zhen menjadi hitam tiba-tiba, dan dia kehilangan kesadaran. Napas berat Tang Tian bergema di seluruh gua. Kemenangan. Aku menang, aku benar-benar menang. Tang Tian menatap telapak tangannya dengan tak percaya. Aku benar-benar menang. Tang Tian kosong menatap telapak tangannya yang hitam legam benar-benar penuh luka bakar. Kemenangan. Aku benar-benar menang. Haha. Tang Tian tertawa bodoh dengan mulut terbuka lebar, menunjukkan dua baris gigi seputih salju sementara senyumnya terus melebar. Hahaha. Aku menang. Aku menang. Tang Tian menggosok kepalanya dan tertawa, wajahnya yang hangus, dan tawa tulusnya, dia mengangkat kedua tangannya, berteriak keras, wah, Iwon. Celepuk. Kedua kaki memberi jalan saat dia jatuh dan duduk di pantatnya, tapi dia masih tertawa konyol. Ini adalah kemenangan pertempuran nyata pertamanya. Aku pasti akan menjadi lebih kuat. Aku pasti akan mendapatkan lebih banyak kemenangan. Pria muda itu dengan erat mengepalkan tangannya, dan diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Pertempuran belum berakhir, pasti ada yang lebih sulit dan menantang, dan bahkan seniman bela diri yang lebih kuat di masa depan. Tang Tian, kamu bisa melakukannya. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, matanya kembali tenang. Dia duduk bersila dan mulai memeriksa keadaan tubuhnya. Selama pertempuran, dia terlalu sibuk untuk memeriksa dirinya sendiri, dan saat ini, dia harus melihat dengan cermat. Memutar manual Ki Derek Gaya, Tang Tian segera mendeteksi perbedaan. Tubuh derek kedua lebih besar dengan lipatan, dan dia bisa merasakan benang kekuatan menit yang perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh derek kedua ini, mengikuti langkah-langkah maju dari kolam dantian dengan menuangkan ke kolam dantian tingkat ketiga dan setelah itu, berputar di sekujur tubuh lagi, menyebar ke 4 anggota badan dan tulangnya. Tang Tian mencoba menggerakkan tubuh derek keduanya, tetapi itu bahkan tidak memiliki sedikit reaksi, dan terus mengalir perlahan. Suatu hal yang aneh. Meskipun dia tidak jelas tentang cara mengaktifkan tubuh derek kedua, kekuatan yang dipancarkan dari tubuh derek kedua dan masuk ke kolam dantian tingkat ketiga, menyebabkan kolam dantian tingkat ketiga tidak diketahui meluas secara berlimpah. Tang Tian terkejut. Tidak dapat berpikir terlalu banyak, dia menenangkan Ki yang tidak biasa, dan memutar manual Ki Style Crane. Energi dari lingkungannya berkumpul di sekelilingnya dan memasuki tubuhnya, melewati garis meridiannya dan berubah menjadi benang kecil dari True Power murni, sebelum tanpa henti memasuki kolam dantian tingkat ketiga, berkembang di kolam dantian, perlahan mengisinya. Sungguh pertandingan yang mengasyikkan. Chain Cannon Fist adalah teknik tinju kuno. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi di tangan Wang Zhen. Dia memiliki potensi seperti itu. Itu bahkan lebih mengejutkan bahwa Tang Tian bisa mengalahkan Wang Zhen. Sebuah suara lembut berkata, penuh dengan pujian, saat matanya mendarat pada cahaya, yang menunjukkan kecocokan antara Wang Zhen dan Tang Tian. Tang Ruo Cheng Zhu Zai Zeli, Yi Ding Ke Yi Ren Chu Chi Ren, Tade He Huo Ren, Wu Ya Zuo De Wu Xian Seng. Jika penguasa kota ada di sini, dia pasti bisa mengidentifikasi orang ini. Itu adalah rekannya, Tuan Wu dari konstelasi Corvus. Di depan Tuan Wu meletakkan serangkaian cahaya, setiap cahaya menunjukkan bayangan bergerak. Katakan padaku, Bi Jun meninggal di tangan Tang Tian. Tuan Wu tiba-tiba bertanya. Di belakangnya, berdiri orang yang penuh hormat. Itu sebenarnya Di Han.
Iya, Di Han menjawab. Apa anak muda yang berbakat? Kata Tuan Wu dengan wajah penuh kekaguman. Di Han berkata, menurut apa yang telah aku kumpulkan, Tang Tian menghabiskan 5 tahun berlatih teknik bela diri dasarnya, dan ia dianggap tidak berguna. Dia kemudian menyinggung keluarga Zhou dan dikeluarkan dari Akademi Andrew. Namun selama waktu itu, kekuatannya meningkat secara signifikan. Ketika dia berdebat dengan bawahan ini, dia jauh lebih kuat. Petik 2. Berlatih teknik bela diri yang mendasar selama 5 tahun. Ada orang yang begitu menarik di Wu An Star. Tuan Wu bertepuk tangan dan tertawa, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar, oh, dengan itu dikatakan, apakah ada kemungkinan bahwa lempeng pegangan lintas selatan ada di tangannya? Hardship Plate The Southern Cross Constellation, pelatihan teknik-teknik bela diri yang mendasar selama 5 tahun, sebenarnya sesuai dengan sifat-sifatnya. Juga, ini akan dengan jelas menjelaskan reaksi gadis itu untuk melihat simbol konstelasi salib selatan. Sertakan Tang Tian dalam daftar target penting yang harus diperhatikan. Petik 2. Iya, Di Han memberi hormat. Keberuntungan aku benar-benar tidak buruk. Tertawa terbahak-bahak, pijakan kesulitan lintas selatan. Rumor mengatakan itu menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Aku telah menderita begitu lama berusaha menemukannya, aku tidak berharap untuk menemukannya di sini. Sungguh, surga memberkati aku. Petik 2. Di Han tidak mengeluarkan suara. Berapa banyak darah yang telah kita kumpulkan? Tuan Wu kembali tenang dan bertanya. 32 bagian. Di Han menjawab, Blood Eye telah menunjukkan beberapa hasil, 18 bagian meridian darah normal, 8 bagian meridian darah yang memenuhi syarat, 5 bagian meridian darah yang menguntungkan, dan 1 kapal darah kelas perunggu. Petik 2. Oh, kapal perunggu darah kelas perunggu siapa itu? Tuan Wu bertanya. Zhou Kai. Di Han menjawab, pakar kepala Akademi Might Academy, peringkat 7 teratas Starwind City, telah ditangkap. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Wu merasa puas, aku tidak berharap untuk mendapatkan pembuluh darah yang luar biasa sedini ini. Selama aku memiliki 10 bagian meridian darah kelas perunggu, haha, aku akan bisa membentuk meridian darah kelas perak sepenuhnya, haha. Meridian darah perak kelas legendaris, memikirkan hal itu sudah membuatku sangat bersemangat. Petik 2. Suara Gilawu bergema di sekitar ruangan, menimbulkan rasa dingin yang tak terduga di hati Di Han. Sayang sekali, Tang Tian tidak terluka. Jika dia, kita bisa mengumpulkan darahnya yang segar. Aku benar-benar ingin tahu tentang meridian darahnya. Mata Tuan Wu sedikit bersinar. Tang Tian sudah cukup tua, dia sudah berusia 17 tahun. Di Han ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi berkata. Sangat disesalkan. Tuan Wu menatap kosong, dengan wajah menyesal, umur 17 tahun. Itu sudah cukup tua. Semakin muda orang, semakin kuat vitalitas meridian darah, semakin kuat harmonisasi. Sangat disesalkan. Wu memutar matanya dan melemparkan Tang Tian ke belakang pikirannya, tunggu sampai Tang Tian pergi, lalu pergi dan ambil darah Wang Zhen. Keturunan keluarga aristokrat kuno itu biasanya memiliki meridian darah yang baik. Petik 2. Iya, Di Han memberi hormat. Keke, tentu saja, tidak sia-sia aku memeras otakku, dan menemukan jalan ke Starwind City. Tuan Wu memiliki wajah muram, tidak peduli apa, aku akan mendapatkan 10 bagian meridian darah perunggu aku. Ini membuatku sangat mengantisipasi, darah meridian legendaris, aku bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang akan mereka miliki. Petik 2. Ah, Tang Tian telah menghilang. Di Han, yang menatap layar cahaya, berseru. Tuan Wu kembali sadar, dan ketika dia menatap layar dalam cahaya, tiba-tiba tampak terganggu, hanya bereaksi setelah beberapa saat dengan wajah tidak percaya, ini, di labirin roh, aku harus bisa melihat semuanya dengan jelas, tapi bagaimana caranya? Tang Tian membuka matanya, sedikit cahaya berkedip di matanya, kekuatan sejatinya bergetar, partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, semua bagian tubuhnya yang hangus, semuanya terguncang. Jet hitam Tang Tian, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Dia berdiri dengan wajah tersenyum. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sejati. Dalam satu pertumbuhan, ia berhasil menembus true power tingkat ketiga tahap akhir, mencapai kondisi sempurna. Karena kekuatan sejatinya sekarang menyentuh dinding, itu adalah indikator bahwa kolam dantian tingkat ketiga penuh. Tang Tian memandang Wang Zhen yang sedang berbaring di lantai, masih koma. Kamu bukan lawan yang buruk, jadi aku tidak akan mencuri darimu. Aye, sayang sekali, lebih sedikit kesempatan untuk merampas rampasan perang. Tang Tian cemberut, dia tidak ragu-ragu, melihat gua di atas kepalanya, dan bangkit. Saat Tang Tian melewati layar cahaya, kekuatan yang menarik datang dari atas. Kekuatan yang menarik ini sangat tiba-tiba dan mengejutkan, menyebabkan Tang Tian tidak dapat bereaksi dalam waktu, dan hanya mengalami dunianya berputar. Dia tidak memperhatikan bahwa tanda rasi salib selatan di telapak tangannya telah menyala. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Celepuk. Tang Tian jatuh ke air sedingin es seperti air laut, yang secara konsisten menamparkan wajah Tang Tian. Kepala Tian yang pusing dan berat hanya terbangun setelah beberapa saat. Mengapa ada laut di sini? Bukankah Wang Zhen mengatakan bahwa harus ada kunci roh? Tang Tian melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia melihat titik hitam jauh di seberang lautan. Di sana. Pikiran Tang Tian tiba-tiba terbangun, dia segera menggunakan sedikit kekuatan sejati, dan melompat ke permukaan laut.
Wah wah wah, perhatikan 8 langkahku menyalip dari jangkrik, terburu-buru, Spirit Ki, aku datang. Tang-Tang Reli bergema di seberang laut saat dia membawa dinding air sambil berlari cepat menuju titik hitam kecil. Level ketiga True Power Tang Tian saat ini berada di puncaknya, dengan Meridian Ki yang bertahan lama, ia menggunakan 8 Steps Overtaking Cicada dan terbang dengan kecepatan tinggi. 6 jam kemudian. Tang Tian terengah-engah, dia telah menghabiskan hampir semua kekuatan sejatinya. Titik hitam kecil tampak dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Pada akhirnya, Tang Tian hanya bisa berenang mati-matian melintasi laut menuju pulau kecil itu. Ada apa dengan kunci roh yang rusak ini? Itu dimaksudkan untuk menyiksa orang saja. Hati Tang Tian marah di satu sisi, dan berjuang untuk menjaga tangan dan kakinya bergerak di sisi lainnya. Ketika dia berenang lebih dekat, dia menyadari bahwa, ada tembok batu yang sangat tinggi, kira-kira sekitar 5.000 meter di seluruh laut. Sungguh luar biasa. Tapi, itu pasti sulit untuk didaki. Tang Tian harus menggunakan energi untuk perlahan naik. Meratakan kakinya, banyak balok batu di depannya, menyebar dengan rapi seperti kotak-kotak, menyebar sejauh yang bisa dijangkau oleh matanya. Saat mata Tang Tian mengikuti dinding ke ujung, dia menjadi kaget. Di sana, ada pasukan yang sangat besar, berdiri saling berhadapan. Jumlah tombak membuatnya tampak seperti hutan, sebidang tanah hitam pucat, dengan satu pandangan tidak mungkin untuk melihat akhir, pasukan sangat diam, dengan aura pembunuhan yang tak terlukiskan memancarkan dari mereka. Pasukan yang mencengangkan, bahkan tidak mengeluarkan suara tunggal, keheningan mematikan yang dapat menyebabkan siapapun gemetar ketakutan. Ini. Wajah Tang Tian pucat pasi, dia mengumpulkan keberanian, melihat pemandangan di depannya, dan masih gemetar ketakutan lagi. Aku. Berjalan ke tempat yang salah. Gigi Tang Tian bergetar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, karena bayangan di matanya, benar-benar mengambil alih jumlah stres yang bisa ditangani oleh hatinya. Betis dan perut Tang Tian menggigil ketakutan, saat pikirannya menjadi kosong. Seiring berjalannya waktu, pasukan di depannya masih tidak bergerak sama sekali. Keheningan mati, itu adalah seluruh tempat hening. Tang Tian perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan otaknya menjadi aktif kembali. Apa yang terjadi? Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, sangat ragu, ada begitu banyak orang di sini, jadi dia bahkan tidak bisa mencoba lari. Hei, di mana ini? Tang Tian berteriak sambil hati-hati bergerak maju, wajahnya penuh waspada, selama dia melihat sesuatu yang salah, dia akan segera lari. Tidak ada yang menjawab. Tang Tian merasa ada sesuatu yang tidak beres, saat ia perlahan maju ke depan. Pasukan terdekat belum melihat apa-apa. Itu keheningan. Tang Tian menelan ludahnya, dia gelisah dan sangat takut. Tang Tian berjalan ke depan pasukan, lalu benar-benar melepaskan napas. Setelah seharian penuh masalah, hanya untuk menemukan bahwa mereka bukan orang sungguhan. Hampir membuatnya takut sampai mati. Tang Tian melihat dengan jelas, ini jelas adalah pasukan, tapi itu adalah pasukan figurin. Patung-patung kelabu, seukuran, semua tombak pengelasan, mereka benar-benar seperti kehidupan. Kecuali, mereka tidak memiliki wajah. Tak satu pun dari patung-patung itu memiliki wajah, dan di setiap kepala mereka ada papan tulis kosong. Patung-patung tak berwajah yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di sana diam-diam, dengan formasi yang rapi dan teratur, membentang jauh, tidak dapat melihat akhirnya. Hati Tang Tian menggigil seperti sebelumnya, wajahnya menjadi pucat. Ini, tempat apa ini? Tang Tian dengan hati-hati berjalan melewati deretan patung-patung tanpa wajah. Semua patung itu terlihat sangat kuno, seolah-olah waktu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dilepas. Banyak patung-patung yang sudah retak, sementara banyak yang menumpuknya debu. Mereka tampak seperti berasal dari zaman yang jauh yang datang ke sini secara misterius, dan telah mengalami banyak hal. Tempat apa ini? Semua prajurit figurin berwajah ini, siapa yang menciptakan mereka? Jatuh. Tiba-tiba ada suara tabrakan, menyebabkan Tang Tian melompat ketakutan, dan segera menoleh. Jadi itu benar-benar berubah menjadi patung yang tiba-tiba rusak, menjadi tumpukan puing. Tabrakan itu terdengar seperti sinyal. Kecelakaan, tabrakan, satu demi satu patung-patung berwajah lainnya runtuh. 10.000 patung-patung semua runtuh di depan matanya. Entah bagaimana, itu adalah pemandangan yang spektakuler, membuat Tang Tian kaget. Dia menatap kosong ke pemandangan memalukan di depannya, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini. Tepat sekali. Tempat hantu macam apa ini? Semua debu beterbangan dan menutupi langit. Tang Tian menutupi hidung dan mulutnya, merasa panik. Seluruh tempat itu aneh baginya, dan bahkan para pemuda yang seperti dewa tidak bisa mentolerir beberapa hal. Mungkinkah ada bahaya yang mengintai di dalam debu ini? Akankah seseorang menyergapnya? Seolah Tang Tian telah bertemu musuh yang kuat, dia melihat sekeliling. Debu memudar. Wajah Tang Tian tertutup debu. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa lantai itu ditumpuk dengan patung-patung yang rusak. Pasukan yang berdiri dengan hikmat sebelumnya sebenarnya benar-benar berubah menjadi debu dalam sepersekian detik. Tanpa sadar, Tang Tian merasa putus asa. Waktu pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Dia melihat dengan linglung dan tiba-tiba, pupil matanya mengerut. Tunggu sebentar. Masih ada. Satu figurin tersisa. Tidak terputus.
Figurin tanpa wajah berdiri tegak di antara puing-puing dalam kesendirian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian menginjak reruntuhan dan berlari ke arah patung itu. Huhu, Tang Tian ada di sana dalam napas. Patung ini tidak berbeda dari patung-patung lain yang dia lihat sebelumnya. Itu memiliki wajah putih, tubuh abu-abu, dan terukir di tubuhnya adalah baju besi yang indah. Tangannya panjang dan lurus. Wajah Tang Tian bengkok, saat dia dengan hati-hati melihat patung khusus ini. Dia punya firasat kuat bahwa patung ini, dibandingkan dengan yang lain, sangat berbeda. Tapi di mana itu berbeda, Tang Tian tidak tahu. Tepat pada saat ini, pecah celah muncul di wajah kosong patung-patung itu. Tang Tian menatap sebentar. Tidak mungkin. Jangan beritahu aku bahkan yang terakhir ini tidak dapat dihindarkan. Istirahat, istirahat, istirahat. Retakan menjadi lebih jelas, dan dalam sekejap mata, itu membentuk jaring laba-laba seperti retakan di seluruh tubuh patung-patung itu. Di depan Tang Tian, sepotong jatuh. Potongan demi potongan fragmen mulai pecah dan jatuh dari patung itu. Tiba-tiba Tang Tian melihat cahaya redup muncul di antara tempat puing-puing jatuh. Ada sesuatu di dalam. Tang Tian kaget. Papa. Puing-puing jatuh seperti hujan, dan bagian dalamnya terbuka. Cahaya kusam bersinar langsung ke mata Tang Tian. Memang, ada sesuatu di sana. Ketika potongan puing terakhir jatuh ke tanah, Tang Tian melihat patung di depannya dengan linglung. Bayangan abu-abu dengan pantulan kaca muncul di depannya. Refleksi ini sebenarnya sama dengan patung itu, ia memiliki wajah putih dan bahkan baju zirah itu persis sama, tetapi itu sedikit lebih indah, dan di tangannya, memegang tombak. Kamu, siapa kamu? Tang Tian bertanya dengan kosong. Bing, penuh dengan kecanggungan, sebuah suara tiba-tiba keluar dari patung keramik abu-abu. Tang Tian menatap pria besar itu, dan tergagap, kamu bisa bicara. Iya, patung keramik itu dengan mudah berkata. Tertegun, ekspresi Tang Tian membeku di wajahnya. Aku telah bertemu dengan makhluk aneh. Makhluk aneh ini, benar-benar aneh. Tang Tian menelan ludahnya dengan susah payah. Semua yang terjadi benar-benar di luar imajinasinya. Dia menggosok kepalanya, dan dengan hati-hati bertanya, apakah kamu manusia? Tidak, bukan aku. Patung keramik mulai berbicara dengan lebih lancar. Lalu, apa kamu? Tang Tian penasaran. Roh Jenderal. Itu terbatuk dua kata. Roh umum. Tang Tian tampak terganggu, ketika dia berputar di sekitar patung itu dua kali, menggosok kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah apa Jenderal Roh? Pihak lain terdiam. Jadi kamu dipanggil Bing. Tang Tian bereaksi, dan segera menepuknya dan tertawa. Iya, Bing diam-diam melayang di langit. Bisakah aku bertanya, mengapa? Kamu tidak punya wajah. Tang Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya. Orang yang tidak berwajah adalah orang berdosa. Suara Bing datar dan lurus, tanpa gelombang, tetapi begitu dia mengucapkan beberapa kata, perasaan aneh muncul. Orang berdosa, Tang Tian tertegun untuk sementara waktu, sepertinya pertanyaan itu benar-benar membuat Bing sedih. Oh, kalau begitu aku harus mengganti pertanyaan. Tang Tian segera berubah dan bertanya, Bing, tempat apa ini? Dewan untuk dosa usir. Suara Bing terdengar datar. Kenapa papan batu bisa mengapung di laut? Tang Tian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah lautan yang diasingkan. Bing terus menjelaskan di mana Tang Tian tidak dapat memahami apapun. Tang Tian lebih bingung, aku jelas berada di labirin roh, bagaimana aku bisa sampai di sini? Bing diam. Bing, apakah kamu tahu di mana kunci roh itu? Tang Tian bertanya. Bing, tidak. Baik, Tang Tian mengajukan pertanyaan yang lebih realistis, lalu, bagaimana aku meninggalkan tempat ini? Ubah dirimu menjadi roh sebagai bentuk pelunasan hutang, dan puing-puing akan lenyap. Bing berkata tanpa intonasi, kedengarannya aneh. Puing-puing akan lenyap, gumam Tang Tian. Kakak. Suara retak yang menakutkan muncul dari kakinya. Wajah Tang Tian membeku dan melihat ke bawah untuk melihat celah besar menyebar di keempat arah dengan kecepatan yang menakjubkan. Jumlah retak meningkat dan dalam sekejap mata, tanah di bawah kaki Tang Tian ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Ekspresi wajah Tang Tian mengalami perubahan besar. Tepat pada saat ini, permukaan laut mulai turun tak terkendali. Tiba-tiba, seseorang menangkapnya dari belakang. Itu Bing. Tang Tian tergantung di udara. Hua. Batu-batu di bawah kakinya seperti longsoran salju, runtuh. Laut segera mengering dan menghilang. Tang Tian, yang benar-benar terpana, tidak menyadari bahwa tanda konstelasi salib selatan di tangannya memancarkan cahaya yang tidak jelas. Perspektifnya tampak berputar-putar. Ada beberapa garis yang membentuk pusaran air yang aneh. Ketika Tang Tian membuka matanya lagi, dia menyadari dia sendirian di gua. Tidak jauh darinya, kunci perak yang berkilauan melayang. Apakah itu kunci roh? Tanpa sadar, Tang Tian menghela nafas lega. Situasi aneh itu sebenarnya hanya mimpi. Apakah itu kunci roh? Suara datar yang dingin tiba-tiba terdengar dari punggung Tang Tian. Tubuh Tang Tian membeku. Setelah beberapa saat, dia memutar lehernya yang kaku dan melihat ke atas untuk melihat Bing mengambang di belakangnya. Mulut Tang Tian bergetar, tenggorokannya kering, kamu. Bagaimana kamu mengikuti aku? Itu bukan mimpi. Ada yang aneh di sini. Bing mendongak ke dalam gua,
mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke dinding gua. Keroncongan. Seluruh gunung berguncang seolah bisa runtuh kapan saja. Tang Tian menatap dengan bingung. Menamparkan. Lampu-lampu di dinding seperti gelembung, satu persatu, mereka semua akan muncul. Tuan Wu tampak bingung. Dalam sekejap mata, tidak ada apa-apa di dinding. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berteriak, tidak mungkin. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memecahkan fasad yang aku atur dengan 3 manual perunggu? Mustahil. Bagaimana bisa ada ahli seperti itu? Petik 2. Wajah Di Han pucat, dia sangat jelas tentang berapa banyak yang telah dibayar Wu untuk pemasangan ini. Dengan labirin of spirit sebagai intinya, dia menghabiskan 3 manual perunggu dan melapisi pertahanan di sekitarnya, dalam segala macam halusinasi dan perangkap. Orang apa yang sebenarnya sangat kuat untuk bisa mematahkan jebakan yang begitu indah? Rasa dingin merambat dari kaki Di Han sampai ke tulang punggungnya. Tanpa ragu, dia berbalik untuk melarikan diri dengan hidupnya. Tidak, meridian darah perak aku. Wu berteriak dengan gila. Di Han tidak ragu-ragu saat dia melarikan diri. Dia bisa merasakan ki yang kuat datang tepat ke arahnya. Murid Tang Tian berkontraksi saat dia menatap Bing. Orang ini. Aku ingin tidur. Ketika dia mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan memasuki telapak Tang Tian. Tang Tian melompat ketakutan, dan ketika dia membuka telapak tangannya, dia melihat cetakan Southern Cross bersinar. Konstelasi Salib Selatan. Kecuali kalau. Gemuruh-gemuruh, bongkahan batu besar terus-menerus terbang turun dari gua. Tang Tian dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan mendapatkan kembali akal sehatnya saat wajahnya berubah. Warna-warna di dinding gua berubah, dan memperlihatkan lorong untuk dilalui seseorang. Pada saat ini, Tang Tian tiba-tiba mendengar suara dingin. Ah Molly, apakah kamu hanya bisa berlari? Bukankah kamu berkinerja sangat baik? Aku akan membiarkanmu mati dalam kematian yang mengerikan hari ini. Petik 2. Wajah Tang Tian berubah, How Fly Kau. Dia dengan cepat mendengar dan menyadari bahwa yang berbicara adalah Zhou Peng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian bergegas menuju gua. Kerlip kemarahan yang mengamuk bisa dilihat di mata Tang Tian. Dia tidak menyadari bahwa kecepatan sirkulasi tubuh derek kedua diam-diam tumbuh lebih cepat. Di area longe gua, ada pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini banyak orang muncul dari pintu masuk yang berbeda. Di wajah semua orang adalah alarm. Apakah labirin roh runtuh? Dalam sekejap mata, banyak orang berkumpul di ruang tunggu. Tiba-tiba, bayangan yang sangat besar, babak belur dan kelelahan, keluar. Ah Molly, hari ini adalah hari kamu mati. Suara pahit dan suram terdengar. Bayangan abu-abu tiba-tiba muncul di samping Ah Molly, tombak, seperti naga beracun, mengarah langsung ke Ah Molly. Ah Molly diblokir secara horizontal dengan susah payah. Kecelakaan, seolah-olah dia sangat terpukul, seluruh Ah Molly terbang mundur. Tombak roh terisolasi. Zhou Peng. Benar saja, sosok Zhou Peng muncul di depan semua orang. Kekuatan The Isolated Spirit Spear sangat kuat, dengan kekuatan yang setara dengan seni bela diri peringkat keempat, keterampilan tombak kelas master besar, sementara Ah Molly nyaris tidak bisa menahan dengan kekuatannya, ia dipenuhi dengan luka dan memar. Zhou Peng, jangan berlebihan. Seseorang berdiri, dan itu sebenarnya Liang Qiu, dan dia memiliki pandangan untuk membunuh. Keke, bos besar binatang buas. Zhou Peng tertawa, jadi apa? Pergi, bunuh dia. Petik 2. Jenderal Roh menghilang, tiba-tiba muncul di depan Liang Qiu, dan ujung tombaknya menghilang dari mata Liang Qiu, begitu cepat. Murid Liang Qiu berkontraksi, dan dia tidak bisa bereaksi pada waktunya, bahunya terasa sakit, dan darah berputar terbentuk. Semua orang menatap kaget ketika semuanya terjadi, bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Liang Qiu terluka dalam satu serangan. Hahaha, bos besar Liang sebenarnya hanya begitu. Zhou Peng melihat ke atas dan tertawa seperti orang gila, kejam di matanya. Seperti yang diharapkan dari kartu spirit besar milik master yang hebat itu, bahkan Liang Big Boss tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Sayangnya, ini bukan kartu spirit kelas emas. Tapi tetap saja, dibandingkan dengan kalian, kartu spirit perak kelas, sudah pasti cukup. Hahaha, Zhou Peng dengan liar berteriak, pergi dan mati. Ujung spirit spear yang terisolasi sejenak menghilang lagi. Wajah Liang Qiu tiba-tiba berubah. Petir perak jatuh, meledak tepat di depan Liang Qiu. Sebuah tinju secara akurat mengenai ujung tombak di samping. Semua orang hanya bisa melihat seberkas kilat perak berkelap-kelip, sebelum melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depan Liang Qiu. Tang Tian. Seorang yang kuat mungkin terpancar dari tombak. Tubuh roh terisolasi melayang ke belakang, melepaskan ki itu. Murid abu-abu Jenderal Roh menatap Tang Tian. Pukulan yang terang dan menyilaukan, merobek bidang pandang semua orang, menyebabkan retina mereka memiliki sisa samar di retina mereka. Itu Tang Tian. Seberapa kuat Tang Tian sebenarnya? Banyak orang terkejut dan tidak percaya di mata mereka, mereka telah melihat Tang Tian menggunakan flash fish sebelumnya, tetapi belum pernah melihat flash fish yang begitu indah. Tinju yang cepat. Tang dasar, hati-hati, Ah Molly segera memperingatkan. Penampilan Tang Tian sangat suram dan keras, ia mengeluarkan sarung tangan logam hitamnya dari Aquarius Martial Cabinet, dan mengenakannya. Zhou Peng, siapa yang ingin kamu bunuh? Siapa yang bisa kamu bunuh? Petik 2.
Kata-kata Tang Tian sedingin es tetapi penuh dengan penghinaan sinis. Dengan postur yang menjulang tinggi yang memandang rendah Zhou Peng, itu seperti tamparan ke wajah Zhou Peng, dan Zhou Peng merasa wajahnya panas dan pedas, karena darahnya tiba-tiba mengalir langsung ke kepalanya. Tombak roh terpencil, bunuh dia. Zhou Peng terlihat merah, dan dia berteriak, aku ingin dia mati. Pangkat perak spirit general menggigil, menghilang dari posisi aslinya, dan pada saat berikutnya dia sudah muncul di depan Tang Tian. Tombak, menciptakan bayangan setelah kecepatannya, berkembang pesat di depan Tang Tian. Ding! Sarung tangan logam hitamnya dengan kuat menghalangi ujung tombak, dengan paksa menghentikannya dari bergerak. Siapa yang bisa kamu bunuh? Suara Tang Tian penuh penghinaan, karena pernah terdengar lagi, tatapannya sedingin es. Dengan kekuatan tubuh derek kedua, meskipun kekuatan sejati dipenuhi sampai penuh dan diblokir oleh dinding kesempurnaan, utas kecil kekuatan sejati mengikuti meridian dan tersebar di seluruh tubuh Tang Tian, sehingga menimbulkan peningkatan substansial dalam kekuatan dan kekuatan di setiap bagian tubuhnya. Tang Tian tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang, tapi kali ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti laut yang bergelombang, dia tidak bisa menahan diri. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun dia tidak berusaha menahan keinginan untuk membunuh, hatinya sangat damai. Pangkat perak spirit general sekali lagi diblokir, niat bertarungnya menyala ketika murid keramik abu-abunya tiba-tiba menyala dengan sinar cahaya perak. Ujung tombak sedikit menggigil. Bas, tiba-tiba, ada ledakan sonik, dan 3 sosok tombak muncul, seolah-olah mereka adalah 3 ular beracun yang keluar dari gua mereka, menerkam ke arah Tang Tian. Tang Tian tidak bergerak 1 inci dan membuka kepalan tangannya ke telapak tangan yang terbuka. Palem bayangan rusak. Gambar telapak tangan berwarna hitam meledak, menciptakan sekitar 10 gambar telapak tangan yang tidak beraturan. Mereka seperti bayang-bayang yang dilemparkan pohon-pohon di lantai oleh sinar matahari yang terhalang oleh kanopi daun yang tebal, membentuk gambar yang suram dan gelap, dan membuat orang merasa bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri darinya. Ding ding ding. 3 bentrokan tombak terdengar, tetapi yang bergema di telinga semua orang, hanya satu suara. Katakan padaku, siapa yang bisa kamu bunuh? Tang Tian tertawa dingin, saat dia berbicara perlahan, tetapi sangat jelas. Wajah Zhou Peng begitu merah sehingga tampak seperti wajahnya akan mulai mengalir keluar darah, kuku-kukunya memotong jauh ke telapak tangannya, tetapi dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Peringkat 3 Broken Shadow Palem, dieksekusi oleh Tang Tian, telah berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Potongan-potongan bayangan pohon palem pada awalnya dimaksudkan untuk membingungkan musuh, tetapi dengan pengaruh tubuh derek, setiap potongan telah menjadi setajam pisau, mendesis dengan intensitas, menyebabkan setiap penonton merasa kedinginan. Tetapi pangkat perak spirit general merasakan tekanan ekstrim yang akan mengejutkan siapapun. Namun, Yang Yun mampu mencapai puncak sebagai master tombak hebat hanya dalam 200 tahun. Dengan penguasaannya dalam seni tombak yang mendalam dan mendalam, ia tak tertandingi kuat. Meskipun kartu roh ini diciptakan olehnya ketika ia masih muda, itu adalah indikasi yang jelas dari seni tombaknya. Pangkat perak spirit general berteriak dan memegang ujung tombak dengan tangan kanannya, seperti baguet, memutar tubuh tombak itu dalam lingkaran. Mendesis. Angin puyuh yang mengejutkan tiba-tiba terbentuk di depan Tang Tian, dan semua keping bayangan pohon palem yang pecah di langit terhisap ke arahnya. Mata Tang Tian melintas dengan sedikit kedinginan, ia segera menarik diri, mengubah postur tubuhnya. Tangan kanan ditarik ke pinggangnya, membawa getaran yang sulit untuk dirasakan, tangan lainnya tiba-tiba meledak. Tinju runtuh menit. Bang! Pusaran air itu pecah berkeping-keping, mata perak peringkat spirit general itu berkedip, ujung tombaknya sedikit ditarik ke belakang, dengan ganas mendorongnya keluar. Ledakan. Menyebabkan suara seperti guntur lantai bergetar, ki kuat dan tak berbentuk di antara Tang Tian dan pangkat perak Jenderal Roh, menyebar dengan keras dengan suara keras. Dengan tingkat keempat kekuatan sejati, pangkat perak spirit general sangat mencengangkan, dan dengan seni tombaknya, tidak ada benteng yang tidak bisa ia atasi. Dia dengan mudah bergegas dan meledak tubuh derek pertama Tang Tian. Sepertinya Tang Tian sudah mengharapkan semua ini, dan teknik pembunuhannya, sudah ada di tempat sebelumnya. Dia segera melepaskan pembelaannya, dan membiarkan ki tanpa bentuk mengalir ke kolam dantiannya, menuruni tangga, dan bergegas langsung ke tubuh derek kedua. Kekuatan benar tingkat 4 yang kuat dan ganas, dengan cepat bergegas ke tubuh derek kedua. Seolah-olah seekor sapi memasuki lautan, dan menghilang tanpa jejak. Kesempatan. Tang Tian tidak mundur, 5 jari telapak tangan kirinya melengkung ke dalam bentuk cakar elang, dan meraih tombak perak General Spirit. Tang Tian, kali ini, telah melawan prediksi peringkat perak Jenderal Roh. Meskipun kekuatan sejati Tang Tian hanya ada di tingkat ketiga, dengan pengaruh tubuh derek, kekuatan yang dimiliki Tang jauh melebihi tingkat ketiga. Ki tanpa bentuk dari Minute Collapsing Fist, sama sekali tidak fantastis, dan sementara pangkat perak Spirit General menghilangkan ki tanpa bentuk, dia tidak berharap bahwa Tang Tian akan segera menerkam ke arahnya. Para penonton di sekitarnya yang menonton tercengang. Ini, benar-benar tidak masuk akal. Kedua belah pihak tak terhindarkan bertabrakan, dan kecuali kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, mereka akan menderita jumlah kerusakan yang kira-kira sama. Secara umum, sekitar waktu ini, kedua belah pihak akan berhenti untuk istirahat sejenak. Namun, Tang Tian benar-benar melanggar hukum yang tidak tergoyahkan ini. Bocah ini,
Dia ternyata menjadi individu yang sangat kuat. Semua orang menatap kosong dengan mulut terbuka. Ketika mereka melihat Tang Tian, mereka semua kehilangan kekuatan bicara. Eagle Claw peringkat 3 teknik bela diri, kelima jari itu seperti cakar logam, dan kekuatan setiap jari dikenal untuk mengunci musuh. Teknik bela diri Tang Tian lainnya, dibandingkan dengan Minute Collapsing Fist, jauh lebih lemah, tetapi penekanan Tang Tian pada latihan untuk setiap teknik lebih dari 100.000 pengulangan. Jika itu adalah akademi lain, atau siswa lain, jika mereka telah mencapai jumlah latihan ini, mereka pasti akan mencapai tingkat tinggi. Kelima jarinya telah mengunci tubuh tombak. Pangkat perak Spirit General tahu bahwa dia dalam kesulitan, dia segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk dengan ganas memutar tubuh tombak dengan kecepatan cepat. Tubuh derek Tang Tian setajam pisau, dan lima jari yang mengunci tubuh tombak seperti lima ujung pisau baja yang menahan tubuh tombak dengan kuat. Saat tubuh tombak mulai berputar dengan kecepatan tinggi, ia segera mengacungkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, meledak di antara lima jarinya. Semua percikan ini sama sekali tidak berbahaya terhadap sarung tangan black metal, hanya saja kekuatan tubuh tombak yang berputar membuat jari-jarinya tidak dapat menangkap dengan benar. Tapi niat Tang Tian sebenarnya bukan untuk tombak, lima jarinya meraih sekali lagi pada tombak itu, dan seperti iblis, dia bergegas langsung menuju Spirit General peringkat perak. Bahu perak pangkat Jenderal Roh bergetar. Dia ingin memeras Tang Tian, bagaimanapun, untuk Tang Tian, menahan getaran ini, dibandingkan dengan getaran Wang Zhen, tidak ada tantangan sama sekali. Tang Tian meminjam kekuatan ini, dan tangan kanannya, pada sudut yang aneh, tiba-tiba berpegangan pada siku perak Spirit General. Pangkat perak Spirit General tampaknya tahu bahwa dia dalam kesulitan, dan jelas panik. Penilaiannya sangat akurat. Tang Tian tidak seperti orang biasa yang tidak mampu berpikir begitu cepat, dan, menggunakan siku sebagai titik tumpu, ia memutar pangkat perak roh jenderal dengan tangan lain di pergelangan tangan. Pangkat perak Spirit General menjadi lebih panik, dan dia mencoba meremas Tang Tian seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Tang Tian sangat tenang pada saat ini. Kekuatan sejati kedua belah pihak terus mengalami kebuntuan. Meminjam kekuatan lawan dari lengan, Tang Tian menyapu tubuhnya se-fleksibel Mi, satu kaki pada sudut yang sangat canggung, dalam sekejap mencekik pangkat perak pangkat Spirit General. Dia meraung sekali. Seluruh tubuh Tang Tian tiba-tiba melepaskan kekuatan. Istirahat, istirahat, istirahat. Beberapa suara jantung yang mengkhawatirkan bergema, dan pangkat perak Spirit General berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke udara tipis. Tang Tian terus melayang turun ke lantai, saat dia menatap dingin pada Zhou Peng, dan sekali lagi perlahan mengulangi kata-kata, siapa yang bisa kamu bunuh? Succeeding Loop Joint Technique. Semua darah telah meninggalkan wajah Zhou Peng. Dia sepucat kertas, dan semua kemarahan dan kebenciannya telah mencair seperti es. Hanya ada ketakutan yang tersisa, naik lebih tinggi dari gelombang laut, karena menelan setiap bagian dari pikirannya. Dia menjadi benar-benar terpana, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, berdiri di sana dengan kosong seperti ayam kayu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah tombak roh terpencil. Tuan Besar Yang Yun dari tombak roh terpencil karya tombak. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang benar-benar dikejutkan oleh kekuatan Tang Tian. Sampai sekarang, tidak ada yang akan berpikir bahwa peningkatan Tang Tian akan sama mengejutkannya dengan pergi dari bumi ke surga. Kecuali bocah ini benar-benar berpura-pura sebelumnya. Mata Ah Mo Li terbuka lebar. Seluruh adegan pertarungan barusan membuatnya ragu matanya sendiri. Tang Fundamental, kamu benar-benar menjadi sangat kuat. Shen Yuan menatap kosong pada Tang Tian yang berada di arena, dan dia tiba-tiba teringat akan hari di peron. Broter Yuan, kartu roh kamu semuanya sangat bagus. Mereka sangat berguna. Petik 2. Aku sudah menguasai semuanya, 5 jenis teknik bela diri, wah, begitu kuat. Kamu, benar-benar menguasai semuanya. Han Bingning membeku. Tang Tian yang galak, luar biasa, dan tak kenal takut di depannya benar-benar menggulingkan citra bocah nakal yang belum dewasa, yang gila, selamanya melambai padanya. Dia tiba-tiba memikirkan ungkapan yang selalu dikatakan Tang Tian, yang menurutnya lucu pada saat itu. Ungkapan, pemuda seperti Tuhan. Namun, saat ini, dia tidak merasa ada yang lucu dengan kalimat itu. Terlebih lagi, kali ini, Tang Tian tidak memasuki keadaan hiruk-pikuk. Kenapa? Bisakah dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Han Bingning agak terganggu. Jangan bilang Tang Tian yang berdiri di sana, dan Tang Tian yang aku pribadi kenal, apakah dua orang yang sama sekali berbeda? Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Saat Han Bingning mengakui hal itu, Tang Tian sudah perlahan berjalan menuju Zhou Peng. Siapa yang bisa kamu bunuh? Suara Tang Tian sekali lagi sedingin es, sebagai niat membunuh yang menyebabkan semua orang merasa kedinginan meletus. Semua orang yang pingsan, dengan getaran itu, bangun. Zhou Peng tampak seperti akan mati, pangkat perak Spirit Generalnya hancur di depannya, dan dia telah kehilangan semua keberanian dan kepercayaan dirinya. Bahkan tombak roh terpencil tidak bisa mendapatkan kemenangan. Tang Tian, jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun di kepala tuan muda kami, Zhou klan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Salah satu ahli klan Zhou, tampak galak tapi lemah hatinya, berteriak. Pakar Zhou klan yang lain menjawab, Tang Tian, kali ini kami melakukan kesalahan. Jika kamu membiarkan kami pergi. Petik 2. Siluet Tang Tian menghilang. Istirahat.
Suara patah tulang yang tidak mungkin salah terdengar. Zhou Peng mencengkeram tenggorokannya, dan kematian mengambil alih matanya saat dia pingsan, dengan lembut jatuh ke lantai. Robin, holy shit. Tang Tian, kamu dah. Belau dan geraman pelindung Zhou Clan berhenti secara spontan, ketika sebuah tangan keluar dari dadanya. Liang Qiu bertindak seolah-olah tidak ada yang hadir dan menarik tangannya. Telapak tangannya bersih, saat ia dengan terang-terangan berkata, dengan orang-orang semacam ini di klan Zhou, tidak perlu bagi mereka untuk tinggal di Starwind City. Sima Xiangsan tiba-tiba muncul di belakang pelindung klan Zhou lainnya, dan setelah dia menumpahkan darah di seluruh, Sima Xiangsan menggambarkan senyum yang tidak berbahaya, aku sangat setuju. Han Bingning menyimpan pedangnya di sarungnya, dan pelindung klan Zhou dengan kakinya terengah-engah. Dia berkata, aku mewakili klan Han dan Yan Utara aku dalam mendukung menghilangkan klan Zhou. Klan Zhou biasanya mendominasi, dan setelah menghentikan Zhou Peng, itu pasti menyinggung klan Zhou. Meskipun semua orang biasanya berdebat sengit, untuk benar-benar membunuh seseorang sangat jarang, dan Zhou Peng adalah orang yang benar-benar tidak terkendali, menyebabkan semua orang tidak menyukainya. Yang lebih penting adalah, mereka khawatir bahwa gerakan Zhou Clan akan sekali lagi memperburuk Tang Tian. Tang Tian di depan mereka, memberi mereka semua perasaan bahaya yang sangat kuat. Sederhananya, perbuatan baik yang telah kami lakukan, dimaksudkan untuk membantu kamu menyelesaikan semuanya. 3 siswa terkuat, secara praktis mencapai saling pengertian ini pada saat yang sama. Mereka bertiga memiliki ekspresi, semuanya telah berakhir, saat mereka melihat Tang Tian. Hei, 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 kalian semua sebaiknya tidak mencuri rampasan perangku. Tang Tian memiliki wajah, jika kamu berani menyentuh barang-barangku, aku akan bertarung dengan kamu. Mereka bertiga ketakutan. Liang Qiu diam-diam berkata pada dirinya sendiri, seseorang menyukai aku dengan status aku. Sima Xiangsan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri juga, bertingkahlah, bertindaklah, tidak seolah-olah jika kamu berhenti bertindak seseorang akan mati. Han Bingning bergumam pelan, seperti yang diharapkan, kembali normal.